Dia menderita karena kesuksesannya sendiri dan akan melakukan apa saja demi hidup tenang. Seong Yoon adalah pewaris generasi ketiga dari korporasi terbesar di Korea Selatan, namun dia tidak ingin terlibat dalam perebutan tahta keluarga. Jadi, dia dengan hati-hati menghindari sorotan, tetapi tidak boleh terlihat tidak berguna karena kakeknya sangat membenci ketidakkompetenan. Maka saat dia meraih skor 301 dalam ujian bakat skolastiknya, dia menyusun rencana sempurna untuk mendaftar ke Fakultas Hukum Universitas Hanok, berpikir bahwa ambang batas 320 poin akan menjamin penolakannya, sehingga dia bisa tenang kuliah di universitas kecil dan hidup normal. Namun malangnya, dia justru diterima karena penurunan drastis jumlah pelamar di Departemen Hukum tahun itu. Di kediaman keluarga, kakeknya tertawa terbahak-bahak, benar-benar kegirangan. Dia menceritakan betapa muaknya dia mendengarkan rekannya memamerkan anak mereka yang masuk Universitas Sancok. Kini cucunya sendiri berhasil masuk ke departemen paling bergengsi dari semuanya. Ibu Seong Yoon segera menimpali, mengatakan sang kakek harus panjang umur untuk melihat Seong Yoon menjadi kepala jaksa atau bahkan jaksa agung. Pemuda kita merasa ngeri. Mereka sudah menentukan seluruh jalur karir untuknya. Ayahnya, sang wakil ketua, menyarankan bahwa menjadi hakim pun akan menguntungkan bagi grup Siun, tetapi sang ketua menggebrak meja. Dia menyatakan bahwa Seong Yoon adalah pilar generasi ketiga keluarga dan menjadi sekadar profesional hukum adalah hal mustahil. Seong Yoon hanya bisa menatap kaget saat mimpinya untuk hidup tenang musnah terbakar. Kemudian, ketika kakeknya menepuk kepalanya dengan penuh kasih, Seong Yoon memohon dalam hati agar perhatian yang menyesakan ini berhenti. Namun dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sang ketua adalah penguasa mutlak bagi Seong Yoon, dan satu langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Saat dalam perjalanan ke kantor, ketua bertanya pada putranya apa pendapatnya tentang Seong Yoon. Sang wakil ketua mencoba meremahkannya, mengatakan bahwa dia masih bocah. Namun sang pria tua menatapnya tajam. Dia bertanya kepada putranya mengapa dia pikir dia menjalankan bisnis. Apakah demi nilai pelanggan, untuk menciptakan lapangan kerja atau berkontribusi pada masyarakat? Tidak, itu untuk mencari uang. Sang ketua menjelaskan bahwa Seong Yoon sudah mempraktikkan prinsip inti tersebut. Dia tidak membuang-buang tenaga. Dia secara strategis mengamankan kelulusannya dengan skor minimum absolut yang diperlukan. Ini bukan keberuntungan. Ini adalah cara berbisnis. Ayahnya berpendapat itu hanya kebetulan, tetapi sang ketua tetap teguh. Dia mengklaim bahwa keberuntungan setingkat itu lebih dari cukup untuk memimpin Sunyun. 100 orang pintar dan pekerja keras tidak bisa mengalahkan satu orang yang beruntung. Setibanya di perusahaan, ketua memberikan perintah baru. Tugaskan seseorang yang tajam dan fleksibel dari sekretariat untuk mendampingi Seong Yoon. Jika bocah itu punya otak, dia akan menemukan sesuatu yang berguna untuk dilakukan. Kembali di kamarnya, Seong Yoon benar-benar kehilangan akal. Dia menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah meraih terlalu banyak poin di mata kakeknya. Dan mengenal pria tua itu, ini tidak akan dianggap sebagai lelucon. Tiba-tiba, telepon berdering. Di ujung telepon adalah kepala Ju, tangan kanan kakeknya. Sang kepala menginformasikan bahwa ketua telah memerintahkan seorang karyawan untuk ditugaskan kepadanya. Saat Seong Yoon berjuang untuk memproses hal ini, sang kepala menambahkan satu hal terakhir. Ketua juga ingin memberinya hadiah untuk merayakan kelulusannya. Seong Yoon berdiri terpaku, satu pertanyaan ada di benaknya. Hadiah? Kepala Ju menambahkan bahwa dia boleh memilihnya sendiri. Otak Seong Yoon langsung terpikirkan tujuan utamanya, sebuah gedung Bigang 6, tapi dia segera tersadar. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah salah satu ujian licik kakeknya yang lain. Jika dia menunjukkan sedikit saja rasa serakah, seluruh rencananya untuk hidup tenang akan musnah menjadi asap. Sambil berpikir cepat, dia memberitahu kepala tersebut bahwa dia butuh lebih banyak waktu dan akan memberitahu staf yang ditugaskan nanti. Dia menutup telepon, memutar otak untuk hadiah yang sempurna. Itu haruslah sesuatu yang tidak membuatnya terlihat materialistis sekaligus menurunkan ekspektasi kakeknya yang setinggi langit. Cerita kemudian beralih ke pertemuan keluarga lainnya. Pamannya, Presiden Korporasi Sunyong, memulai pembicaraan dengan memberi selamat pada Seong Yoon, mengatakan dia lebih baik daripada 10 anaknya sendiri yang tidak berguna. Kita diperkenalkan sekilas pada sarang ular, pamannya yang lain, Presiden Sunyun Chemical, dan bibinya, sang Presiden Toserba Sunyun. Mereka mulai bertengkar tentang anak-anak mereka sendiri, termasuk seorang sepupu bernama Taeyun yang seharusnya sedang belajar di kota New York. Kenyataannya, sepupunya adalah seorang bejat yang menghabiskan malamnya, berpesta dan pergi ke klub malam. Namun selama sang ketua tidak mengetahuinya, rahasianya aman. Tepat saat itu, sang pria agung tiba. Semua orang langsung berdiri tegak. Sang ketua duduk dan mengumumkan bahwa dia memanggil mereka untuk merayakan pencapaian Seong Yoon. Pemuda kita tahu ini adalah ujian lain dan dia berjuang keras menjaga ketenangannya. Kakeknya menoleh kepadanya sambil tersenyum, bertanya apakah dia sudah memutuskan hadiah kelulusannya. Semua orang di ruangan menoleh untuk memperhatikan. Seong Yoon menyadari tidak ada waktu lagi untuk ragu. Menarik napas dalam, dia mengumumkan bahwa dia memang sudah memikirkannya. Hadiah yang dia inginkan adalah sebuah gedung Bigang 6. Seluruh keluarga terkejut bukan main. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, Seong Yoon memperjelas permintaannya. Dia ingin kakeknya membangun gedung baru untuk Fakultas Hukum Universitas Sancok. Bagaimanapun, dia ingin belajar di fasilitas yang bagus dan baru, bukan gedung tua yang bobrok. Dia bahkan dengan akal menunjukkan bahwa karena universitas itu berada di selatan Sungai Han, secara teknis itu adalah gedung Gang 6. Keheningan yang tegang pecah oleh tawa terbahak-bahak sang ketua. Paman dan bibinya dengan canggung ikut tertawa, meski jelas tidak merasa itu lucu. Kemudian di ruang kerjanya, ketua memanggil kepala Ju. Dia bertanya apa yang biasanya diinginkan anak seusia Seong Yoon sebagai hadiah.
kuliah. Sang kepala menjawab bahwa mobil impor dan barang mewah adalah pilihan paling populer. Sang ketua bersandar di kursinya dengan senyum penuh arti. Sebuah gedung universitas adalah langkah yang tidak pernah dia duga. Untuk sesaat, dia bertanya-tanya apakah cucunya sendiri baru saja mengunggulinya. Kembali di kamarnya, Seong-yun membaca artikel surat kabar tentang donasi 600 juta won tersebut. Dia kegirangan karena rencananya berhasil sempurna. Dengan membuat kakeknya mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk donasi, dia berhasil mencitrakan dirinya sebagai cucu yang tidak punya selera ekonomi sama sekali. Dia menganggap ini sebagai penyeimbang karena tidak sengaja masuk ke universitas bergengsi tersebut. Kini dengan skor imbang 1-1, dia siap meluncurkan rencana B. Strategi barunya sederhana. Dia akan membiarkan nilainya anjlok dan bersikap seolah tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan kampus. Ini pasti akan menurunkan ekspektasi kakeknya dan akhirnya membuatnya berhenti mengganggunya. Tepat saat dia merayakan rencana briliannya, asisten barunya memanggilnya. Sudah waktunya pergi ke universitas untuk orientasi. Di dalam mobil, Seong-yun mengeluh karena disetiri seperti anak kecil. Asistennya, Lee Beom-pyo, bersikeras, mengatakan bahwa stasiun kereta bawah tanah berjarak 30 menit jalan kaki mendaki jalur pegunungan. Pemuda kita membongkar kebohongannya, menunjukkan bahwa stasiun itu secara harfiah dinamai sesuai nama universitas tersebut. Namun sang asisten mengklaim tidak ada yang benar-benar menggunakan pintu masuk itu. Seong-yun terkejut dia mengetahuinya, dan matanya melebar curiga. Beom-pyo tersenyum di kaca spion, mengungkapkan bahwa dia juga alumni Universitas Hankuk. Bukan sembarang alumni, dia dari Departemen Hukum, yang menjadikannya senior Seong-yun. Kesadaran mengerikan akhirnya menghantam pemuda kita. Inilah yang dimaksud kakeknya saat dia berkata telah memilih lawan yang sempurna untuknya. Beom-pyo menjelaskan dengan ceria bahwa ketua memerintahkannya untuk membantu belajar Seong-yun dan menginstruksikan dengan tegas agar tidak membiarkan nilainya turun. Dunia Seong-yun hancur. Rencana B sempurnanya mati sebelum dimulai. Mimpinya untuk hidup malas sebagai pengangguran kaya sedang runtuh menjadi debu dan dia menyadari bahwa dia akan membutuhkan rencana C. Saat pemuda kita menderita karena kesuksesannya, keluarganya masih mencoba memahaminya. Kembali di kediaman, paman dan bibinya masih memproses seluruh permintaan pembangunan gedung universitas itu. Presiden Sunyun Chemical tidak habis pikir. Seorang anak yang selama ini sama sekali tidak masuk dalam radar tiba-tiba masuk ke sekolah hukum ternama, dan saat ditawari hadiah, dia malah meminta donasi gedung alih-alih mobil baru atau sebuah rumah mewah. Namun, saudaranya melihat ini sebagai langkah catur 4D. Dia percaya Seong-yun sedang mencari muka di depan calon teman sekelasnya yang semuanya ditakdirkan menjadi sosok kuat di dunia hukum. Bahkan saudara perempuannya setuju, menunjukkan bahwa dia sedang membangun fondasi untuk masa depan, bukan sekadar melihat permukaannya saja. Paman pertama hanya mencemooh aksi ahli strategi mereka itu. Dia menyuruh mereka khawatir tentang gudang mereka sendiri yang bocor daripada meributkan gedung yang bahkan belum didesain. Dia menyindir saudaranya secara langsung, menunjukkan bahwa putranya, Tae-yun, menghilang lagi tanpa kabar. Dia bahkan bercanda bahwa mungkin bocah itu sedang membuat cucu lain untuk mereka di luar sana. Komentar itu memicu amarah, dan dia meneriaki saudaranya dalam kemarahan. Sang bibi juga pergi sambil memberitahu sang paman bahwa tidak ada yang akan berubah, jadi sebaiknya mereka menerima keponakan mereka sebagai bintang baru. Cerita kemudian melompat ke tahun baru. Bagi keluarga konglomerat seperti Sunyun, acara liburan adalah urusan besar dan sakral. Setiap anggota keluarga, bahkan yang belajar di luar negeri, wajib menghadiri acara makan sup kue beras tradisional sang ketua. Setelah salam singkat, sang ketua langsung ke pokok permasalahan. Dia memberikan pidato biasanya tentang bagaimana pemimpin harus menciptakan keberuntungan mereka sendiri, bukan menunggunya. Lalu tibalah bagian favoritnya di hari libur, menginterogasi cucu-cucunya di depan umum tentang rencana mereka tahun ini. Dia memanggil cucu tertuanya, Du-yun, yang dengan gugup tergagap bahwa dia akan belajar giat. Sang ketua langsung membungkamnya. Berikutnya adalah Jong-yun, yang bergumam tentang lulus dan bergabung dengan perusahaan. Jawaban yang lemah itu membuatnya mendapat teguran yang lebih keras lagi. Pemuda kita melihat ini terjadi, menyadari dia berada di liga yang berbeda. Sepupu-sepupunya kehilangan poin karena tidak ambisius, tetapi dia sudah mendapatkan poin bonus besar hanya dengan masuk sekolah hukum. Berlaga lemah lembut seperti mereka tidak akan cukup untuk menurunkan ekspektasi kakeknya yang setinggi langit. Dia perlu melakukan sesuatu yang drastis dan cepat. Saat ketua memanggil namanya, Seong-yun melangkah maju. Dia memulai dengan berterima kasih kepada kakeknya karena memulai pembangunan gedung fakultas hukum yang baru dengan sangat cepat. Kemudian dia mengumumkan rencana besarnya tahun ini. Dia ingin mencari banyak teman. Sang ketua tertarik dan memintanya menjelaskan. Pemuda kita memaparkan logikanya dengan sempurna. Karena dia belum punya uang, satu-satunya sumber daya aslinya adalah orang-orang. Dan karena dia masuk universitas yang penuh dengan individu berbakat, dia pikir jalan terbaik ke depan adalah membangun jaringan manusia yang kuat. Seong-yun sepenuhnya berharap kakeknya akan meledak marah. Dia bersiap menerima ceramah tentang menjadi orang bodoh menyedihkan yang hanya ingin bermain-main. Dia membayangkan pria tua itu, meneriakinya untuk mengambil satu gedung saja dan hidup pas-pasan seumur hidupnya. Tapi sebaliknya, wajah sang ketua berubah menjadi senyum lebar yang bangga. Dia benar-benar terpukau oleh pemikiran mendalam cucunya. Dia menoleh ke kepala Ju memuji semangat luar biasa Seong-yun untuk seorang anak yang baru masuk kuliah. Pemuda kita berdiri di sana dengan perasaan benar-benar terpaku. Rencana sempurnanya untuk terlihat seperti pemalas yang tidak ambisius malah menjadi bumerang secara spektakuler. Dia entah bagaimana berhasil membuat dirinya tampak lebih jenius, mendorong ekspektasi kakeknya ke stratosfer. Menyadari dia tidak bisa mundur sekarang, dia memutuskan untuk melakukan satu langkah putus asa berisiko tinggi terakhir. Dia mengepalkan tinju dan memanggil kakeknya lagi. Sang ketua bertanya jika dia punya hal lain untuk dikatakan. Menatap matanya
dalam-dalam, Seong Yun melontarkan granat verbal. Dia baru saja membagikan rencananya. Jadi sekarang dia bertanya, apa rencana ketua? Seluruh keluarga mematung karena syok. Rahang mereka jatuh serentak saat melihat pemuda kita menantang sang patriark seluruh keluarga untuk mengungkapkan kartunya sendiri. Seong Yun segera mulai berkeringat dingin. Berpikir dia mungkin sudah melangkah terlalu jauh kali ini. Ini harus menjadi kesalahan yang akhirnya menurunkan ekspektasi kakeknya. Namun alih-alih meledak marah, sang ketua malah meledak dalam tawa yang sangat puas. Pemuda kita mengalami error sistem. Otaknya benar-benar tidak bisa memproses reaksi ini. Sang ketua menatap kepala Ju, ia mengonfirmasi bahwa waktunya memang telah tiba. Dia setuju untuk memberitahu Seong Yun rencananya, tapi tidak di sini. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa kepala Ju akan segera menghubunginya untuk pertemuan di kantor. Mulut Seong Yun ternyanga. Langkah berisiko tingginya untuk terlihat seperti orang bodoh yang tidak sopan, entah bagaimana malah berbalik menyerangnya. Dewi keberuntungan tidak mau meninggalkannya. Sementara itu, ayahnya sangat stres sampai seolah pembuluh darahnya akan pecah. Tepat saat itu, cucu lainnya dengan malu-malu mencoba memanggilnya ketua, tetapi orang tua itu membentaknya untuk memanggilnya kakek karena mereka sedang di rumah. Bocah itu segera mengoreksi diri, tetapi dampaknya sudah terjadi. Suasana hati baik sang ketua menguap. Dia memelototi cucu-cucunya yang lain, mengingatkan mereka tentang pelajarannya tentang mengambil risiko untuk mendapatkan imbalan. Dia meraung bahwa tidak ada dari mereka yang mengambil risiko, dengan rencana kecil mereka yang menyedihkan. Oleh karena itu, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mendengar rencananya adalah orang yang berani bertanya. Dia menunjuk langsung ke arah Seong Yun, menobatkannya sebagai yang terpilih. Pemuda kita benar-benar tidak bisa berkata-kata. Rencananya untuk gagal telah gagal secara spektakuler. Beberapa waktu kemudian, asisten manajer Lee berjalan ke kantornya membawa kabar. Dia telah dipanggil oleh kepala Ju untuk menghadiri pertemuan bulanan. Inilah dia, jawaban atas pertanyaannya. Menyadari dia tidak bisa masuk ke sana dengan tangan hampa, pemuda kita masuk ke mode persiapan. Dia menyuruh asisten manajer Lee untuk mengambil laporan keuangan terbaru dari semua anak perusahaan Sunyun. Tidak hanya itu, dia menginginkan laporan lengkap tentang setiap proyek besar yang mereka jalankan dalam 10 tahun terakhir, baik kesuksesan maupun kegagalan. Dia tidak bisa mengambil risiko terlihat seperti orang bodoh di depan kakeknya dan semua eksekutif puncak. Pikiran tentang tidak siap dan dipermalukan di depan umum membuatnya bergidik. Setelah memberikan tumpukan pekerjaan yang luar biasa kepada Lee, dia meminta pembaruan tentang proyek lainnya. Ternyata, asisten yang sangat efisien itu sudah mencari lokasi sempurna untuk pesta penyambutan mahasiswa baru. Itu sebuah hotel yang bagus, tidak terlalu murah, tapi juga tidak terlalu mewah. Pemuda kita bertanya berapa banyak mahasiswa baru di Fakultas Hukum. Mendengar jumlahnya 231 orang, dia memberi perintah sederhana. Pesan untuk semua orang. Asisten manajer Lee hampir terkena serangan jantung. Dia mencoba mengungkit biayanya yang gila, tetapi Seong Yun memotongnya. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadikan mereka semua pengikutnya. Dan dia belum selesai. Dia kemudian memerintahkan Lee untuk mengadakan pesta penyambutan serupa untuk setiap fakultas di Universitas Sanchop. Semuanya disponsori oleh grup Sunyun. Melompat ke hari upacara penerimaan mahasiswa baru. Kampus dipenuhi dengan mahasiswa baru dan keluarga mereka yang bangga. Berkat kerja keras asisten manajer Lee, rencana besar pemuda kita berjalan lancar. Sunyun telah menyiapkan sebuah pesta penyambutan besar-besaran di hotel, mengundang mahasiswa baru dari ke-15 fakultas. Biayanya selangit, cukup untuk membeli 5 atau 6 rumah di Gangnam. Di pintu masuk kampus, karyawan Sunyun membagikan hadiah sambutan kepada setiap mahasiswa baru. Di dalam setiap kotak terdapat jam tangan Swiss Custom berlogo Sunyun. Pemuda kita membayar 6.000 jam itu menggunakan tabungannya sendiri. Dia yakin, kakeknya akan melihat ini sebagai tindakan orang kaya baru yang norak. Tetapi karena secara teknis ini juga promosi bagi perusahaan, dia tidak akan mendapat banyak masalah. Dia bertanya kepada Lee apakah orang tuanya atau sang ketua akan menghadiri upacara tersebut. Orang tuanya sedang dalam perjalanan, tetapi tidak ada kabar dari ketua. Pemuda kita tersenyum, yakin bahwa rencananya untuk akhirnya mengecewakan pria tua itu telah bekerja dengan sempurna. Saat upacara penerimaan dimulai, sang dekan naik ke atas panggung. Dia mengumumkan bahwa mereka memiliki tamu yang sangat istimewa yang sulit untuk diundang. Berjalan menuju podium tidak lain adalah ketua Hun Bong Jan sendiri. Dia menyapa para mahasiswa dengan bahagia, memberitahu mereka satu-satunya alasan dia ada di sana adalah karena cucunya sendiri akan belajar bersama mereka. Sang ketua melihat ke arah kerumunan dan mengunci pandangan dengan Seong Yun yang ngeri karena penyamarannya kini benar-benar terbongkar. Berita dipenuhi tentang pidato sang ketua yang pada dasarnya berubah menjadi iklan raksasa bagi grup Siun. Pemuda kita membaca koran dan otaknya mengalami korsleting. Dia menghabiskan harta untuk pesta mewah dan membagikan ribuan jam tangan custom. Langkah yang dia yakin akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh yang norak. Namun, kakeknya bereaksi seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre. Segala sesuatu yang dia lakukan untuk gagal terus berubah menjadi kesuksesan besar. Pemuda kita mulai merasa seperti sedang menunggangi harimau. Sebuah peribahasa kuno saat kau terjebak dalam situasi yang tidak bisa kau hindari. Mimpi sederhananya hanyalah mewarisi satu gedung dan hidup santai. Namun masalahnya, gedung itu sekarang terlihat seperti seluruh kantor pusat Sunyun. Kemudian, asisten manajer Lee datang untuk menyelesaikan sesi bimbingan belajarnya. Dia memberitahu Seong Yun bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan kelasnya. Namun, dia memberikan peringatan ramah. Universitas Hanok dipenuhi oleh monster akademik. Mereka mungkin terlihat seperti kutu buku total dengan kacamata tebal dan buku teks usang. Tetapi
Tapi mereka benar-benar kejam dalam hal nilai. Tiba-tiba, manajer Lee melihat sebuah buku tentang teori dasar semikonduktor. Lee bingung mengapa seorang mahasiswa hukum membaca itu. Seong-yun menjelaskan bahwa tidak ada hukum yang mengatakan dia hanya boleh belajar hukum. Dia melontarkan rencana besar berikutnya kepada asisten yang malang itu. Dia ingin mengundang karyawan senior dari Sunyun yang merupakan lulusan departemen lain di Hancock untuk membimbingnya di bidang masing-masing. Inilah dia, langkah pamungkas untuk terlihat tidak fokus dan konyol. Pemuda kita ingin Lee melaporkan rencana konyol ini kepada ketua, berharap itu akhirnya akan mematikan ekspektasi tinggi pria tua itu. Dan kemudian hal yang mustahil terjadi. Asisten manajer Lee mengalami kesalahpahaman total yang luar biasa. Dia menghubungkan semua titik-titik tersebut dengan cara yang paling buruk, berpikir bahwa pesta penyambutan, jam tangan, dan sekarang ini semua adalah bagian dari strategi besar. Dia memberitahu pemuda kita bahwa dia akhirnya memahami gambaran besarnya. Seong-yun tidak hanya mencoba menjadi nomor satu di sekolah hukum. Dia mengincar untuk menjadi nomor satu di setiap departemen demi memenangkan hati sang ketua sepenuhnya. Pemuda kita hanya duduk di sana tak mampu berkata-kata saat rencananya kembali meledak di depan mukanya sekali lagi. Lee memukul meja, benar-benar terpukau oleh ambisi tuan mudanya. Dia berjanji untuk mempersiapkan segalanya. Dia sendiri yang akan mendatangkan para ahli top dari setiap bidang di dalam Sunyun untuk menjadi tutor pribadinya. Lee mengambil buku semikonduktor itu dan bersumpah akan mencarikannya tutor sebelum pertemuan bulanan besar itu. Seong-yun hanya menatapnya pergi, menyadari bahwa berkat asisten yang setia, dia akan belajar sampai fajar setiap malam. Cerita kemudian beralih ke sudut pandang asisten manajer Lee. Dia merenungkan karir ambisiusnya sendiri. Setelah lulus dari Universitas Hancock, dia bergabung dengan Sunyun dan bekerja bagai orang gila, menaiki tangga korporat lebih cepat dari siapapun. Dia bahkan menarik perhatian kepala Ju, tangan kanan sang ketua. Namun jalur karir sempurnanya terhenti mendadak saat dia ditugaskan untuk melayani Seong-yun, putra ketiga, yang dianggap bukan siapa-siapa dalam perang suksesi. Dia pikir karirnya sudah berakhir, bahwa dia telah kehilangan kepercayaan. Tapi dia salah. Setelah melihat kemampuan asli Seong-yun dan dorongan luar biasanya untuk sukses, semua keraguan Lee lenyap. Dia kini percaya, pemuda kita adalah orang yang akan mewarisi kantor ketua. Melihat foto mereka bersama, Lee sepenuhnya berkomitmen pada kesetiaannya, bersumpah untuk mendedikasikan seluruh keberadaannya demi kesuksesan Seong-yun. Tanpa membuang waktu, dia segera menelepon. Dia menelepon Presiden Lindu, salah satu pimpinan Sunyun Electronics, memperkenalkan dirinya dari sekretariat kantor pusat dan meminta pertemuan segera. Sang presiden benar-benar terkejut oleh panggilan dari kantor yang begitu kuat. Pasar peralatan rumah tangga adalah zona perang yang didominasi oleh dua raksasa, Jung dan Guson. Sunyun Electronics hampir tidak bisa bertahan di posisi ketiga. TV hitam putih andalan mereka terjual sana sedikit dan saingan baru menendang mereka dari rak toko. Ini adalah penghinaan total bagi Presiden Lim dari Sunyun Electronics. Ini adalah situasi siaga satu. Pertemuan bulanan mendatang dengan ketua pada dasarnya adalah tanggal eksekusinya. Saat dia berkeringat dingin di kantornya, telepon berdering. Panggilan itu berasal dari asisten manajer Lee, langsung dari sekretariat kantor pusat, departemen dengan kekuasaan yang cukup untuk membuat para presiden gemetar. Lee meminta pertemuan segera. Tak lama kemudian, Lee berjalan masuk ke kantor Presiden Lim dan membanting buku teori dasar semikonduktor ke atas meja. Dia menjelaskan bahwa tuan muda, Seong-yun, ingin mempelajari subjek itu dan butuh beberapa karyawan cerdas untuk membantunya. Otak Presiden Lim langsung korsleting. Dia pikir ini adalah pesan rahasia, perintah tidak langsung untuk menyelaraskan diri dengan sang wakil ketua dalam perang. Suksesi yang brutal di perusahaan. Dengan usia ketua yang semakin tua, keempat anaknya terjebak dalam pertempuran sengit demi kendali. Di balik layar, semua presiden anak perusahaan diam-diam memilih kuda mana yang akan didukung. Lee menyadari ini adalah langkah politik yang jenius. Jika dia membantu tuan muda, dia menunjukkan loyalitas kepada wakil ketua. Tapi jika wakil ketua kalah perang, dia bisa saja beralasan menjadikannya sekadar bimbingan belajar untuk cucu ketua. Ini adalah taruhan risiko rendah dan hadiah tinggi yang sempurna. Melihat ini sebagai penyelamat emasnya, dia dengan antusias setuju mencari tutor terbaik yang tersedia. Sementara itu, pemuda kita sedang menjalani rutinitas pagi yang sangat disiplin. Dia bangun pukul 4.30 pagi, berolahraga, dan membaca koran pagi. Dia sudah mengikuti jadwal tersebut sejak sekolah dasar, tetapi itu semua hanyalah acting. Satu-satunya tujuan aslinya adalah mempertahankan persona warga negara teladan yang sempurna ini cukup lama sampai dia bisa mewarisi sebuah gedung di Gangnam dan menjadi pengangguran kaya yang santai. Tepat saat itu, asisten manajer Lee yang penuh energi masuk untuk menjemputnya. Mereka tiba di markas Sunyun Electronics di mana Presiden Lim sudah menunggu untuk menyambut dengan membungkuk 90 derajat. Lim dengan bangga memperkenalkan tim karyawan elit yang dia pilih sendiri untuk menjadi tutor Sunyun. Setelah perkenalan, pemuda kita memberikan pidato rendah hati, meminta mereka melupakan gelar keluarganya dan memperlakukannya seperti siswa biasa. Dia bahkan menyuruh mereka memanggilnya Seong-yun, langkah yang membuat Lee dan Lim nyaris meledak karena kagum. Sebagai permulaan, sang manajer senior memberikan kuis mendadak untuk menguji kemampuan Seong-yun. Si protagonis melihat kertas ujian itu dan otaknya membeku. Bukan karena sulit, tapi karena soalnya terlalu mudah hingga terasa seperti penghinaan. Pertanyaan tentang efek quantum Hall dan perangkat superkonduktor baginya hanyalah matematika tingkat SD. Ini gawat. Jika dia menjawab semuanya dengan sempurna, penyamarannya akan terbongkar. Menyadari ini adalah jebakan lain. Dia melancarkan strategi andalannya, sengaja mengacaukan ujian tersebut demi mendapatkan nilai rata-rata yang sempurna. 30 menit kemudian,
kemudian, hasilnya keluar. Manajer Go menempati posisi pertama dengan 90 poin dan yang lainnya meraih skor sekitar 80. Akhirnya, Seong mendapat nilai 70. Semua orang terkesan, memberinya selamat karena berhasil melakukannya dengan sangat baik pada percobaan pertama. Presiden Lim praktis menangis bahagia. Jagoan kita, menyeringai, bangga akan mediokritasnya yang tereksekusi sempurna. Namun, sang tutor kepala melihat kertasnya dengan wajah seperti orang yang baru saja melihat hantu. Dia menunjuk ke pertanyaan terakhir, sesuatu yang disebut hipotesis Riemann, salah satu masalah tersulit yang tak terpecahkan dalam sejarah manusia. Sang tutor terbata-bata mengatakan bahwa mahasiswa jenius sekalipun gagal menjawab ini 90% dari total waktu. Dia menatap pemuda kita, tepat di mata dan bertanya, bagaimana kau bisa menyelesaikan ini? Seong Yun menjawab santai bahwa menurutnya soal itu cukup mudah. Ini membuat otak semua orang korsleting. Para tutor terkejut karena staf mereka sendiri pun tidak bisa memecahkannya. Saat mendengar dia baru belajar seminggu, mereka benar-benar kehilangan akal. Jagoan kita tersenyum menerima semua pujian. Namun sedetik kemudian, kengerian melanda. Jika rumor tentang dirinya yang jenius sampai ke telinga kakeknya, mimpinya untuk menjadi pengangguran kaya raya resmi tamat setelah semua orang agak tenang. Presiden Lim bertanya mengapa dia begitu terobsesi dengan semikonduktor padahal ada industri lain yang lebih menguntungkan. Kemudian jagoan kita mulai berpidato hebat tentang masa depan industri Korea. Dia menjelaskan bahwa cara lama yang mengandalkan manufaktur berat sudah berakhir. Uang yang sesungguhnya kini ada pada teknologi yang ringkas, ringan, dan presisi. Semikonduktor, tegasnya, adalah kunci bagi Sun Yun untuk akhirnya mengejar AS dan Jepang. Seluruh ruangan benar-benar terpikat oleh visinya. Presiden Lee menunjukkan bahwa mereka tertinggal 20 tahun dalam teknologi, tapi dia sudah sangat yakin. Jagoan kita menyeringai dalam hati karena seluruh pidato itu hanyalah omong kosong yang dia karang di tempat. Sebelum pergi, dia meminta Presiden Lee merahasiakan segalanya dari sang pimpinan. Lim bersumpah demi nyawanya akan membawa rahasia ini sampai ke liang lahat. Namun sedetik kemudian, dia langsung lari ke kantor pimpinan dan membocorkan semuanya tanpa sisa. Dia memberitahu pimpinan betapa Tuan Muda adalah seorang jenius luar biasa yang sangat peduli pada masa depan perusahaan. Namun sang pimpinan justru tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke asistennya, Kepala Jewu, menjelaskan bahwa dia tidak tertipu. Menjawab benar pertanyaan mustahil sambil gagal di soal-soal mudah bukanlah keberuntungan. Jagoan kita mungkin bisa menipu semua orang, tapi dia tidak bisa menipu kakeknya sendiri. Sang pimpinan melihat bakat nyata yang bersembunyi di balik sandiwara itu. Dengan seringai licik, dia memutuskan untuk mengundang cucu nakalnya itu ke rapat bulanan berikutnya untuk membagikan ide-ide briliannya kepada semua eksekutif. Keesokan paginya, alarm Seong Yun berbunyi. Asisten manajer Lee menjemputnya untuk hari padat lainnya, tetapi pemuda kita punya sedikit perubahan rencana. Dia meminta Lee mengantarnya ke sebuah gudang di antah berantah. Di dalam, dia bertemu dengan seorang reporter dari Dongan Daily. Sang reporter adalah seorang profesional dan tahu bahwa ahli waris Sun Yun tidak akan pernah setuju diwawancarai hanya untuk membicarakan studinya. Dia menyuruh Seong Yun berhenti bersandiwara dan mengatakan apa yang sebenarnya diinginkannya, entah untuk mempromosikan diri atau menutupi skandal. Jagoan kita berpura-pura polos, tapi sang reporter bisa melihat maksud aslinya. Akhirnya, Seong Yun mengungkap rencana besarnya. Dia menunjuk ke buku pelajaran di meja, sebuah buku tentang teori dasar semikonduktor. Dia menjelaskan bahwa dia ingin sang reporter melihat apa yang sedang dia pelajari. Begitu berita tersebar bahwa Tuan Muda Sun Yun sedang mempelajari semikonduktor, itu akan mengirimkan sinyal besar ke pasar bahwa perusahaan akan memasuki bisnis tersebut. Jika ada yang menuduhnya membocorkan rahasia perusahaan, dia bisa berpura-pura bodoh. Lagi pula, dia hanyalah seorang mahasiswa tanpa kekuasaan nyata. Sang reporter terpana oleh langkah catur 5D ini. Pemuda kita mengajukan kesepakatan sederhana. Dia menyediakan berita eksklusif dan reporter itu menulis artikelnya. Sang reporter langsung setuju, menjabat tangannya sebagai tanda kemitraan baru. Tak lama kemudian, semua eksekutif puncak berkumpul di Sian Tower untuk rapat bulanan yang telah lama dinanti. Seong Yun berdiri di depan ruang rapat, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi di ruangan ini akan menentukan seluruh masa depannya. Entah dia akan terseret ke dunia korporat selamanya atau mengamankan mimpinya untuk hidup santai dengan beberapa gedung dan kekayaan. Jagoan kita membungkuk sopan, memperkenalkan dirinya kepada para eksekutif. Seluruh ruangan benar-benar kaget. Bisikan-bisikan segera terdengar tentang apa yang dilakukan Tuan Muda di rapat bulanan. Salah satu dari mereka, Presiden Sun Yun Construction, praktis melompat dari kursinya untuk menyapa. Jagoan kita ingat bantuan yang dia berikan soal perpustakaan universitas dan sang presiden masih terus meluapkan rasa terima kasihnya. Presiden Lim juga tersenyum lebar ke arahnya dari seberang ruangan. Tiba-tiba, bos besar masuk. Suasana seketika membeku saat semua orang berdiri tegak. Dengan penuh hormat, melihat intimidasi murni yang dipancarkan kakeknya, pemuda kita berjanji dalam hati untuk tidak pernah menjadi pimpinan. Rapat dimulai dan suasananya benar-benar mencekam seperti pembantaian. Sang pimpinan menghajar setiap eksekutif satu persatu. Yang pertama adalah presiden perusahaan konstruksi. Dia menjelaskan bahwa meski penjualan apartemen turun, mereka telah mendongkrak angka mereka dengan mengambil proyek-proyek universitas. Sang pimpinan tidak terkesan, dan intinya mengatakan bahwa dia hanya mengejar kemenangan kecil alih-alih fokus pada tujuan utama. Dia memberitahu orang itu bahwa dia mengincar Seoul, tapi hanya sampai di pinggiran kota. Namun karena masih ada sisa waktu tahun ini, dia menyuruhnya bekerja lebih keras untuk mencapai Seoul. Berikutnya adalah divisi CNT, yang gagal
gagal menyelesaikan proyek besar di Timur Tengah. Sang eksekutif menjanjikan hasil dalam sebulan, tetapi sang pimpinan membungkamnya dengan keras. Dia menghina orang itu dengan mengatakan rasa percaya diri tidak berguna, dan jika dia tidak bisa melihat hasil nyata, maka hasil itu dianggap tidak ada. Setelah mencecar sektor kimia, dia beralih ke divisi department store yang dijalankan oleh putrinya sendiri. Dia mencoba mencari alasan tentang pengetatan pemerintah terhadap barang-barang mewah, dan dalam alasan itu, dia menyelipkan kata ayah. Ini membuat sang pimpinan mengamuk sejadi-jadinya. Dia berteriak bahwa di ruang rapat ini, dia adalah pimpinan, bukan ayahnya. Setelah mempermalukan hampir semua orang, sang pimpinan akhirnya memanggil Sun Yun Electronics dan Presiden Lim. Para eksekutif lainnya segera merasa bahwa inilah acara utamanya. Tuan muda, ada di sini. Dia telah mempelajari semikonduktor dan sekarang pendukung terbesarnya akan berbicara. Perang suksesi besar-besaran dimulai sekarang dan semua orang sadar sudah waktunya untuk memihak. Namun Presiden Lim memberikan kejutan besar. Alih-alih memulai laporannya, dia langsung membahas pemuda kita. Dia mengumumkan bahwa Seong Yun telah mengunjungi divisi elektronik dan belajar bersama para karyawan. Sang pimpinan bersikap tenang, berpura-pura seolah tidak peduli, tetapi Lim terus mendesak, menegaskan bahwa tuan muda memiliki sesuatu yang penting untuk disampaikan yang perlu didengar semua orang. Dengan panggung yang sudah tertata sempurna, sang pimpinan memanggil cucunya. Jagoan kita tidak membuang waktu. Dia menyatakan tahu bahwa mereka sedang mencari bisnis baru untuk merevitalisasi perusahaan. Kemudian dia menjatuhkan bom, mengusulkan agar Sun Yun terjun langsung ke industri semikonduktor. Seluruh ruangan terhenyak dalam keheningan. Inilah reaksi yang diinginkan jagoan kita. Dia menyeringai, senang melihat rencananya berjalan sempurna. Namun kemudian dia menyadari reaksi Presiden Lim. Orang itu sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia berseri-seri penuh kebanggaan, tampak lebih bahagia daripada anak kecil di pagi hari Natal. Ini benar-benar membuat otak jagoan kita korsleting. Kenapa orang itu sangat senang dengan rencana ini? Sang pimpinan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menoleh ke tangan kanannya, kepala Jewu, dan bertanya apakah dia mendengar itu. Semikonduktor, sungguh proposal yang berani. Jagoan kita benar-benar bingung saat sang kakek bersiap memberikan keputusannya. Kemudian sang pimpinan menjatuhkan bomnya sendiri. Dia memuji pemuda kita karena akhirnya mengatakan apa yang ditakutkan oleh orang lain di ruangan itu. Dia sepenuhnya setuju bahwa Sun Yun hanyalah macan kertas yang tertinggal dari para pesaingnya. Tanpa perubahan drastis, mereka tamat. Faktanya, sang kakek mengungkapkan dia sudah lama memikirkan untuk masuk ke bisnis semikonduktor. Tak disangka cucunya sendiri melihat masa depan yang sama. Jagoan kita benar-benar terpana. Rencana besarnya untuk memaksa tangan sang pimpinan ternyata sama sekali tidak perlu karena sang kakek sudah setuju sejak awal. Presiden Lim hanya mengangguk bangga, seolah sudah tahu rahasia itu selama ini. Namun tidak semua orang senang. Paman pemuda kita, kepala divisi kimia, melompat berdiri. Dia mulai mengomel bahwa mereka tidak punya teknologi atau uang untuk proyek sebesar itu. Ini adalah situasi hidup atau mati bagi seluruh perusahaan. Wajah sang pimpinan mengeras bak batu. Dia menggebrak meja, mengingatkan putranya bahwa menghindari risiko adalah hukuman mati yang perlahan. Sang paman membalas bahwa tantangan yang mustahil hanya akan mempercepat kehancuran mereka. Namun sang kakek tidak terima. Dia bertanya bagaimana mungkin ada yang menyebutnya mustahil tanpa mencobanya sama sekali. Kemudian dia menyerang balik dengan tajam, menunjukkan bahwa keponakan mahasiswa hukum berusia 20 tahun itu menunjukkan ambisi yang lebih besar daripada seorang eksekutif berpengalaman. Sang pimpinan menghinanya karena menyerah sebelum bertarung dimulai, bertanya apakah dia tidak merasa malu sama sekali. Sang paman benar-benar bungkam dan hanya bisa terbata-bata meminta maaf. Setelah semua oposisi dihancurkan, sang pimpinan menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Dia menantang siapapun untuk bicara jika mereka ingin menghentikan perusahaan menjadi nomor satu di negara ini. Ruang rapat sunyi senyap. Dengan itu, rapat berakhir. Namun saat semua orang pergi, sang pimpinan menyuruh pemuda kita untuk tinggal untuk makan malam. Sang paman yang marah hanya bisa menatap tajam ke arahnya dari pintu. Malamnya, mereka berdua makan malam pribadi. Sang pimpinan langsung ke intinya, menyuruh jagoan kita memilih. Pilih apa, Amerika atau Jepang? Pemuda kita segera mengerti. Dia harus memilih negara mana untuk mendapatkan transfer teknologi semikonduktor. Namun dia hanyalah seorang mahasiswa. Dia bahkan tidak bekerja untuk perusahaan. Sang pimpinan menyuruhnya berhenti berpura-pura bodoh. Dia mengungkapkan bahwa kepala Jewu memberitahunya segalanya sebelum rapat. Dia tahu semua tentang pertemuan dengan reporter dan rencana membocorkan informasi ke pers. Semuanya adalah jebakan dan sang kakek sudah tahu sejak awal. Jagoan kita sangat terkejut. Kakeknya tahu dia sedang dimanipulasi tetapi tetap berdiri dan mendukung proposalnya di depan semua orang. Dia menjadi emosional mengira kakeknya sangat mempercayainya. Tapi bukan itu masalahnya. Ekspresi sang pimpinan terlihat sangat serius. Dia tidak sedang menjadi kakek yang penyayang. Dia sedang mengujinya. Dia menuntut keputusan dan menginginkannya sekarang juga. Sementara itu, di rumah keluarga, ayah pemuda kita sedang menunggu. Dia memikirkan rapat besar pertama putranya, berharap dia bisa ada di sana. Tiba-tiba, asistennya menelepon membawa berita. Tuan muda tidak hanya belajar, dia mengusulkan semikonduktor sebagai bisnis baru perusahaan. Ayahnya benar-benar terkejut. Tak lama kemudian, jagoan kita sampai di rumah. Ayahnya langsung bertanya tentang rapat dan bocoran media tersebut.
tersebut. Pemuda kita mengakui begitulah kenyataannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa sang pimpinan ingin dia mengambil cuti kuliah. Rencananya adalah mengirimnya untuk pelatihan di perusahaan semikonduktor papan atas di AS atau Jepang. Ayahnya bertanya pelan apakah dia sudah membuat keputusan. Pemuda kita menatapnya dengan keyakinan penuh. Ya, kembali ke momen makan malam, dia memberitahu kakeknya bahwa dia memilih Amerika Serikat. Kembali ke masa kini, dia memberikan jawaban yang sama kepada ayahnya. Tiba-tiba, perut ayahnya berbunyi sangat keras. Jagoan kita bertanya apakah ayahnya sudah makan malam, dan ayahnya menjadi sangat defensif, menyuruhnya pergi saja ke atas. Saat pemuda kita berjalan pergi, dia menyadari ayahnya menunggunya tanpa makan. Berita kesuksesan jagoan kita menyebar cepat sampai ke telinga sepupunya, Duyun, yang berada di Singapura. Dia tidak sedang belajar di luar negeri, melainkan praktis sedang diasingkan setelah membuat masalah. Di telepon, sepupunya yang lain, Taiyun, menelepon dari New York. Kedua sepupu itu mulai bergosip tentang ketenaran mendadak pemuda kita di dalam perusahaan. Taiyun, yang tertua di generasi mereka, mencoba memprovokasi saudaranya. Dia bersikeras itu adalah tugas Duyun untuk menempatkan sepupu bau kencur mereka kembali ke tempatnya. Tapi Duyun tidak peduli dan hanya ingin menutup telepon agar bisa pergi berpesta. Taiyun membalas dengan sindiran pedas, mengingatkannya bahwa dia kabur ke Singapura setelah menghamili seorang gadis di Korea. Itu memancing amarah, dan Duyun membanting telepon dengan geram. Dia menatap jalanan yang diguyur hujan, muak dengan tempat terpencil tempat dia terdampar. Orang ini benar-benar sedang mengalami guncangan mental. Dia tidak bisa berhenti memikirkan jagoan kita yang dulunya sangat biasa, tetapi sekarang mendapatkan semua perhatian kakek mereka. Pemuda kita bahkan membuat sang kakek membangun seluruh perpustakaan hukum untuk universitasnya sebagai hadiah masuk. Duyun berpikir bahwa sang kakek tidak pernah melakukan hal seperti itu untuknya. Yang pernah dia minta hanyalah rumah bagus atau Chevrolet Stingray klasik, tapi dia tidak pernah mendapatkan apapun. Bukannya hadiah, dia justru mendapat omelan brutal dari ayahnya sendiri karena dianggap mengecewakan dibanding sepupu mudanya. Dia mengepalkan tinju, merasa pahit karena dia putra tertua, tapi tidak mendapat rasa hormat sama sekali. Setelah berkuban dalam amarah, dia akhirnya menyerah, tetapi tetap yakin pemuda kita pasti sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, kembali ke Korea, jagoan kita resmi bergabung dengan perusahaan. Presiden Lee masuk ke kantor baru untuk satuan tugas semikonduktor yang baru dibentuk. Klub kecil ini sekarang menjadi divisi resmi dengan Presiden Lim di puncaknya. Dan jagoan kita telah ditambahkan ke dalam daftar sebagai pekerja magang sampai pelatihannya di AS dimulai. Saat rapat pertama dimulai, dia tahu semua orang memandangnya sebagai karyawan jalur nepotisme, tapi itu semua adalah bagian dari rencana besarnya. Tujuan sebenarnya adalah mengacau secukupnya demi menurunkan ekspektasi semua orang terhadapnya. Manajer So memulai rapat dengan menyarankan mereka mencari perusahaan semikonduktor AS untuk transfer teknologi. Tim mulai bertukar ide, tetapi ide pertama mereka, Victron, gagal karena mereka sudah bekerja sama dengan rival. Kemudian satu-satunya staf wanita, Chomian, menyarankan IMB, produsen PC terbesar di dunia. Tapi itu jalan buntu lainnya. Skandal mata-mata industri baru-baru ini membuat IMB sangat memusuhi semua bisnis Asia. Tim menjadi sedikit defensif sementara jagoan kita hanya berteriak dalam hati karena dia baru saja akan menyarankan hal yang sama. Melihat tim sedang buntu, manajer So menoleh ke pemuda kita dan memintanya bicara. Yang lain sudah mencibir di belakang punggungnya, siap mendengar apa yang akan diusulkan cucu pimpinan itu. Inilah kesempatan sempurna baginya untuk terlihat seperti orang bodoh. Dia perlu menemukan jawaban paling konyol dan salah yang bisa dia berikan. Jadi, dia mengusulkan sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Dia menunjukkan bahwa semua rival mereka mengincar perusahaan manufaktur besar. Jadi, bagaimana jika mereka melakukan hal sebaliknya? Semua orang benar-benar bingung dengan maksudnya. Dia menyarankan bahwa alih-alih mengejar produksi, mereka harus mengincar sumber teknologinya sendiri, laboratorium yang menemukan MOSFET, fondasi dari semua semikonduktor. Idenya benar-benar tidak masuk akal. Dia berbicara tentang Collabs, fasilitas penelitian papan atas di bawah perusahaan telekomunikasi terbesar di AS. Tim mulai tertawa, mengira dia sudah terlalu jauh dengan ambisinya, tapi kemudian sesuatu terjadi. Tawa mereka berubah menjadi raut wajah kaget dan kagum. Ide konyol jagoan kita tiba-tiba dipuji sebagai langkah jenius. Burung gagak secara harfiah terbang di atas kepalanya dalam kebingungan. Presiden Lim praktis berseri-seri, berkata, inilah jenis pemikiran berani yang mereka butuhkan. Seluruh tim berbalik arah 180 derajat dan mulai bersorak atas visi luar biasa pemuda kita. Jagoan kita mengalami serangan panik hebat. Apakah mereka serius menyuruhnya pergi melakukannya sendiri? Manajer So sudah mulai berceloteh tentang bagaimana dia mengerti mengapa sang pimpinan mengirim pemuda kita ke tim mereka. Rencananya untuk gagal telah berbalik secara spektakuler. Dia mencoba memberitahu mereka bahwa itu hanya lelucon, tetapi asisten manajer Go sudah memberinya jempol dengan mata penuh keyakinan. Jiwa pemuda kita praktis meninggalkan tubuhnya. Manajer So kemudian mengajukan pertanyaan penting. Takjub karena jagoan kita bahkan terpikir tentang Collabs. Karena peneliti yang pertama kali menemukan teknologi MOSFET di Collabs adalah orang Korea bernama Dr. Cho Yang-dae. Semua orang sekarang berasumsi ini adalah rencana besar pemuda kita selama
ini untuk mengamankan sumber teknologi secara langsung melalui rekan senegaranya. Dia berteriak dalam hati karena mereka terus mengambil kesimpulan yang salah. Namun Presiden Lee mengemukakan poin bagus. Jika Dr. Cho sangat penting, bukankah para rival mereka sudah mencoba merekrutnya? Jagoan kita berpikir sejenak dan menyadari pasti ada alasan mengapa mereka belum berhasil. Presiden Lin tersenyum, yakin bahwa pemuda kita sudah memperhitungkan hal itu dalam rencananya. Jagoan kita hanya berdiri di sana tanpa kata. Presiden Lee memberikan kepercayaan penuh kepadanya, menyatakan bahwa karena pemuda kita menawarkan diri, mereka semua harus mengikuti jejaknya. Seluruh ruangan meledak dalam sorak-sorai lagi dan jagoan kita menyadari dia terjebak. Rencananya untuk terlihat seperti orang bodoh kini malah membebaninya dengan perjalanan bisnis yang mustahil ke AS, tapi kemudian sebuah ide muncul. Rencana baru mulai terbentuk. Dia bisa pergi ke sana dan gagal merekrut Dr. Cho. Itu jalan keluar yang sempurna. Menyadari hal ini, dia berdiri dengan kepercayaan diri baru. Dia menatap tim barunya dan menyatakan bahwa karena mereka sangat mempercayainya, dia akan memastikan pekerjaan itu selesai. Manajer So benar-benar menangis bahagia sementara jagoan kita menyeringai sendiri. Semakin tinggi ekspektasi, semakin besar pula kekecewaan nantinya. Dia akan mengubah krisis ini menjadi kesempatan untuk gagal secara spektakuler. Adegan beralih ke New Jersey, di mana target misi pemuda kita, Dr. Cho Yongdae, sedang menelepon. Dia menolak mentah-mentah tawaran lain dari perusahaan Korea karena mereka tidak mau menjamin pendanaan untuk penelitian dasar. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup telepon dengan penuh kekecewaan. Setiap korporasi besar dari negara asalnya memberikan tawaran yang sama. Mereka semua menawarkan gelar mewah dan ekuitas, menjanjikan segalanya. Tapi saat dia meminta anggaran serius untuk penelitian dasar, satu-satunya hal yang benar-benar dia pedulikan, mereka semua gugup dan mulai menarik diri. Mereka semua terobsesi dengan produksi massal dan keuntungan instan, benar-benar melewatkan gambaran besarnya. Dr. Cho percaya bahwa fondasi yang kuat adalah segalanya, tetapi tampaknya negara asalnya belum siap untuk visi jangka panjang semacam itu. Ada satu tawaran sempurna di atas meja, dari perusahaan bernama Jets. Mereka menawarkan posisi direktur di lab di AS dengan anggaran miliaran dolar. Satu-satunya kendala adalah itu perusahaan Jepang. Dan mengingat sejarah antara kedua negara, dia tidak sanggup untuk menerimanya. Saat dia sedang berkutat dengan pikirannya, telepon berdering lagi. Mengira itu agen pencari bakat lainnya yang tidak berguna, dia mengangkatnya tanpa banyak antusiasme. Di ujung telepon adalah jagoan kita, yang memperkenalkan diri dengan sopan sebagai Seong Yoon dari Sunyun Electronics. Namun bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Dr. Cho berteriak bahwa dia tidak tertarik. Jagoan kita bahkan hampir tidak bergeming. Dia hanya berkata dengan tenang, "Oke, kalau begitu selamat tinggal," lalu menutup telepon. Tanggapan ini membuat Dr. Cho benar-benar terpana. Sambungan terputus dan dia hanya duduk di sana memegang gagang telepon, benar-benar bingung. Kembali ke kantor, manajer So praktis mondar-mandir menunggu hasilnya. Jagoan kita meletakkan telepon dan memberitahu kabar buruk itu. Dia ditolak. Wajah manajer So langsung lunglai. Pemuda kita memasang ekspresi sedih terbaiknya, berpura-pura hancur karena telah mengecewakan tim, tetapi dalam hati dia sedang merayakan pesta. Inilah yang dia inginkan. Mayan menyarankan agar mungkin dia harus pergi ke AS dan menemuinya secara langsung. Anggota tim lainnya segera setuju, menyemangatinya dan menyuruhnya jangan menyerah. Bahkan manajer So memohon satu kesempatan lagi. Namun jagoan kita membungkam mereka dengan satu tatapan tajam, mengingatkan bahwa Presiden Lee menyerahkan seluruh proyek ini kepadanya. Dia menatap manajer So, bertanya secara langsung apakah dia mempercayainya. Manajer malang itu hanya bisa mengangguk ketakutan. Dengan semua orang yang sudah patuh, jagoan kita menyatakan dengan tenang bahwa mereka akan memantau situasi untuk saat ini. Lagi pula, terburu-buru itu tidak baik. Rencananya berjalan lancar. Dia cukup sopan untuk ditolak lewat satu panggilan telepon tanpa perlu mencoba. Satu-satunya tujuannya adalah kegagalan spektakuler. Namun di New Jersey, Dr. Cho mengalami keterkejutan. Seharusnya dia marah, tapi ternyata tidak. Dia merasa penasaran. Semua perusahaan Korea lainnya akan merengek dan memohon waktunya. Begitu dia menyebutkan penelitian, mereka akan ragu dan bermuka dua. Tetapi pemuda ini berbeda. Kepercayaan diri dan ketegasannya untuk langsung menutup telepon. Itu terasa hampir seperti gaya Amerika. Anak ini, dari Sunyun benar-benar telah menarik perhatiannya. Beberapa hari kemudian, jagoan kita sedang santai di kantor saat manajer So masuk mendadak. Dia berlari ke meja pemuda kita, praktis berteriak bahwa dia punya kabar gembira. Jagoan kita tidak tahu apa yang dia bicarakan. Manajer So mengumumkan bahwa Dr. Cho baru saja menghubungi mereka dan sekarang tertarik untuk menandatangani kontrak. Seluruh kantor meledak. Dalam perayaan, otak jagoan kita benar-benar korsleting. Ini tidak mungkin terjadi. Seluruh tim kini memuji pencapaiannya yang luar biasa, menyebutnya sebagai masa depan satuan tugas. Manajer So benar-benar menangis bahagia, mengatakan dia selalu percaya padanya. Ini adalah mimpi buruk total. Dia tidak pernah menyuruh orang itu bergabung dengan perusahaan mereka. Kemudian manajer So menambahkan bahwa Dr. Cho punya beberapa syarat yang cukup berat. Pertama, dia ingin mereka mendirikan lembaga penelitian semikonduktor yang sepenuhnya baru. Kedua, dia ingin jaminan anggaran penelitian minimal 5 juta dolar per tahun selama 10 tahun ke depan. Itu adalah komitmen sebesar 50 juta dolar, jumlah yang menurut manajer So mustahil bagi mereka untuk diterima. Mendengar ini, senyum licik merekah di wajah jagoan kita. Ini sangat sempurna. Dia menatap manajernya yang terpana dan berkata, "Kita akan menerima semua syarat itu." Dia mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan ini karena ini adalah kesempatan emas untuk membuang lebih dari 50 juta dolar. Rencana ini benar-benar tanpa celah. Sementara itu, berita tersebut sampai ke grup Yung yang merupakan saingan mereka. Pimpinan Park murka karena Dr. Cho bergabung dengan
Sunyun. Wakil pimpinannya, Park Duan, memberitahu bahwa kesepakatan belum final, tapi peluangnya sangat besar. Sang ketua frustrasi karena ini berarti mereka terjebak dengan Vikron yang akan menguras uang mereka lewat pembayaran royalti. Ia tak habis pikir bagaimana Sunyun bisa meyakinkan sang dokter untuk bergabung. Wakil ketua mengungkapkan bahwa seluruh upaya rekrutmen dipimpin oleh satu orang, tak lain adalah Hyun Seong-yun, cucu dari ketua Sunyun. Ketua Park teringat pernah mendengar rivalnya menyombongkan cucunya yang diterima di Universitas Hanok. Ia diberitahu bahwa cucunya itu sangat dihormati, bahkan mempelajari semikonduktor sambil menempuh sekolah hukum. Fakta bahwa anak muda ini merekrut Dr. Cho sendirian membuatnya gila. Ia menoleh ke wakil ketuanya dan mengingatkannya bahwa putranya sendiri, Jiel, juga diterima di universitas yang sama. Jika anak Sunyun bisa melakukannya, maka cucunya pun bisa. Ia memerintahkan wakil ketua untuk segera memberi Jiel posisi di perusahaan mereka. Ia memutuskan untuk melawan api dengan api, tapi nama Hyun Seong-yun kini terpatri kuat di ingatannya. Saat sang protagonis sibuk berusaha gagal dalam pekerjaannya, ujian tengah semester universitas menyelinap di hadapannya. Asisten pribadinya, Lee BMC, sangat bersemangat dan siap beraksi. Ia bahkan terjaga sepanjang malam untuk membuat panduan belajar khusus lengkap dengan stiker wajahnya sendiri yang imut. Sang protagonis bertanya-tanya mengapa pria ini berusaha begitu keras, tetapi Lee sangat yakin dengan keahliannya. Menjadi peringkat teratas kelas akan sangat mudah. Sang protagonis hanya mengikuti alurnya, tidak tega memberitahu rencana sebenarnya. Ia berjalan ke kampus dengan satu misi. Ia harus mendapat nilai bagus, tapi yang dimaksud bagus adalah nilai yang cukup agar tidak dikeluarkan. Satu-satunya tujuannya adalah gagal dengan cara yang sukses. Untuk bersiap, dia dan asisten manajer Lee melakukan simulasi ujian singkat sehari sebelumnya. Saat ditanya soal nilainya, mata Lee hampir keluar dari kepalanya. Ia mendapat skor 95, hanya salah satu pertanyaan. Lee kehilangan akal sehatnya karena betapa luar biasanya ini, terutama karena dia menambahkan beberapa pertanyaan sulit yang bahkan lulusan pun kesulitan menjawabnya. Sang protagonis hanya mengangkat bahu, mengatakan bahwa itu terasa terlalu mudah. Kenyataannya, dia hanya salah satu pertanyaan itu karena dia sengaja memilih yang terlihat paling sulit untuk dikerjakan. Dengan sengaja. Sekarang dia sadar bahwa untuk ujian sebenarnya, dia harus memilih pertanyaan dengan hati-hati dan menjawab semuanya dengan salah. Dia melamun tentang kakeknya yang akhirnya kecewa sampai-sampai mengusirnya dengan memberikan sebuah gedung sebagai hiburan. Ini adalah tujuan utamanya. Tiba-tiba, rencana licik mulai terbentuk di benaknya. Dia menelepon asisten manajer Lee yang masih terkejut dengan hasil ujian simulasi tadi. Dia menyuruhnya mencari klinik herbal bereputasi tinggi dan memesan Chongyongtang, obat tradisional Korea yang membantu ingatan dan fokus siswa. Lee sangat bingung dengan permintaan mendadak itu. Kemudian, sang protagonis menjatuhkan bom. Dia menginginkan jumlah yang cukup untuk seluruh kelas 1. Meskipun biayanya gila-gilaan, sang protagonis menjelaskan bahwa dia hanya ingin membantu teman-teman sekelasnya yang kelelahan untuk memberikan hasil terbaik. Namun sebenarnya, dia hanya membangun reputasi sebagai malaikat dermawan untuk menutupi jejaknya. Asisten manajer Lee sangat tersentuh oleh tindakan tanpa pamrih ini. Dia siap mengikutinya ke ujung dunia. Sang protagonis hanya menyeringai. Rencananya berjalan sempurna. Dengan memberi hormat, Lee berjanji untuk menyerbu setiap klinik pengobatan dan segera berlari keluar pintu dalam misi sucinya. Pada hari ujian, setiap siswa menyesap obat herbal yang disediakan sang protagonis. Bahkan si preman kelas pun menikmati dorongan pra-ujiannya. Profesor masuk dan menyuruh semua orang bersiap. Saat lembar ujian dibagikan, profesor memberikan instruksi terakhir dan ujian tengah semester resmi dimulai. Sang protagonis menyeringai, rencana utamanya untuk memilih semua. Pertanyaan sulit dan gagal adalah tujuannya. Namun saat dia melihat kertas ujian, kepercayaan dirinya hancur. Dia mulai berkeringat karena ini sangat buruk. Tesnya terlalu mudah untuk dibuat gagal. Sangat mudah sampai jawabannya seolah melompat dari kertas. Otaknya secara otomatis menyelesaikan semuanya, membuat mustahil untuk memilih jawaban yang salah. Dia tidak bisa membuat mereka salah, bahkan jika dia mencoba. Kemudian ide cemerlang muncul. Dia tidak akan menjawab semuanya. Dia tidak bisa membiarkan lembaran itu kosong karena akan terlihat seperti protes. Jadi, dia akan menghabiskan seluruh waktunya untuk pertanyaan esai dan berpura-pura kehabisan waktu untuk pilihan ganda. Dia mulai menulis, yakin bahwa ini adalah langkah yang benar-benar jenius. Seminggu kemudian, sang ketua di kantornya mendapat kunjungan tak terduga. Sekretarisnya memberitahu bahwa Presiden Universitas Hanok ingin bertemu dengannya mengenai cucunya. Sang ketua senang, mengira itu pasti berita bagus. Dia menyuruh sekretarisnya untuk mengatur makan malam dan menyiapkan hadiah untuk Presiden Universitas. Kembali ke tempatnya, sang protagonis melihat hasilnya. Kartu laporannya menunjukkan angka 0 sempurna pada pilihan ganda, dan nilai 50 sempurna pada bagian esai. Skor rata-rata yang sempurna ini seharusnya cukup untuk membuat kakeknya menyerah. Dia mulai membayangkan pertemuan antara sang ketua dan Presiden Chun di mana Presiden dengan gugup menjelaskan bahwa sang protagonis tanpa kesulitan dan bahkan tidak menyentuh pertanyaan pilihan ganda yang cukup memalukan bagi universitas. Namun, sang ketua justru menerima keterbatasan cucunya. Dia memberitahu Presiden Universitas untuk memastikan dia lulus, dan setelah itu dia akan memberinya gedung kecil dan membiarkannya hidup tenang. Ini adalah persis apa yang diinginkan
memperhatikan sang protagonis. Kembali ke masa kini, telepon berdering. Itu kakeknya. Sang protagonis mengangkatnya, siap mendengar suara manis kegagalan. Sang ketua memberitahu bahwa dia mendengar cerita dari Presiden Chun dan sangat kecewa. Ini adalah musik di telinga sang protagonis. Kata-kata yang ditunggunya akhirnya tiba. Dia berakting apologetik sebaik mungkin, mengatakan dia tidak punya alasan dan telah memegang posisi yang tidak layak dia miliki. Tapi kakeknya memotongnya. Dia menderu bahwa Presiden Chun menceritakan segalanya. Ternyata jawaban esainya bukan sekadar tingkat mahasiswa baru. Presiden universitas sangat terkesan, menyatakan bahwa bakat langka untuk dunia hukum baru saja muncul. Kakeknya kini bertanya bagaimana dia bisa belajar hukum dengan intens sambil tetap bekerja. Sang protagonis hampir tidak bisa memproses apa yang terjadi. Nada bicara sang ketua berubah total. Dia berteriak bahwa tidak mungkin dia membiarkan seorang jenius seperti itu masuk ke profesi hukum. Dia menyatakan bahwa cucunya harus mengambil alisan Hune bagaimanapun caranya. Mimpinya mendapatkan gedung gratis dan hidup santai benar-benar hancur. Semua yang diinginkannya adalah sebuah gedung, tapi sekarang dia terjebak oleh kejeniusan tak disengajanya sendiri. Sang ketua melanjutkan kemarahannya lewat telepon, mencecar sang protagonis tentang proyek semikonduktor. Dia pikir sang protagonis bosan dengan dunia bisnis dan diam-diam berencana meninggalkannya untuk menjadi jaksa hebat. Sang protagonis berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti kesalahpahaman tersebut, menangis palsu, dan berjanji tidak akan pernah meninggalkan sisinya. Tapi kakeknya tidak percaya. Ternyata presiden universitas salah mengartikan hasil ujian tersebut. Dia memberitahu sang ketua bahwa sang protagonis hanya menjawab pertanyaan esai untuk menjaga martabatnya dan bahkan menyarankan bahwa dia sengaja membiarkan pilihan ganda kosong untuk memberikan beasiswa kepada teman-temannya. Presiden universitas sangat terkesan dengan tindakan kemurahan hati yang diduga ini dan esainya yang setingkat jenius sehingga dia sekarang ingin merekrutnya ke profesi hukum. Darah sang ketua mendidih memikirkan kehilangan cucunya ke bidang lain. Dia benar-benar melarangnya, menderu bahwa sang protagonis harus tetap di Sulung Hun bagaimanapun caranya, kecuali dia ingin melihat kakeknya mati karena serangan jantung. Kalah, sang protagonis setuju dan menutup telepon, jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya. Rencana jeniusnya untuk gagal adalah kesuksesan yang membawa bencana. Alih-alih dipecat, dia sekarang menjadi orang yang paling dicari oleh kakeknya dan presiden universitas. Strategi ujiannya menjadi bumerang dengan cara yang paling spektakuler. Menyadari dia tidak bisa gagal di sekolah, sang protagonis tahu dia perlu mencari cara lain untuk dipecat dan matanya tertuju pada peluang kegagalan yang baru. Setelah kegagalan ujian tersebut, upacara penyelesaian perpustakaan berjalan tanpa hambatan. Lebih buruk lagi, kakeknya menyumbangkan beasiswa dan bahkan menerima gelar doktor kehormatan yang mempererat hubungan mereka dengan universitas. Tapi masalah sebenarnya adalah rumor gila yang menyebar di kampus. Semua orang membicarakan bagaimana Hyun Seong-yun adalah jenius total yang berhasil menjawab pertanyaan esai tingkat tesis. Mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama bahwa dia pasti membiarkan bagian lainnya kosong untuk memberikan beasiswa kepada teman-temannya. Ditambah dengan obat herbal yang dibelinya untuk semua orang, para siswa sekarang melihatnya sebagai santo yang hidup. Sang protagonis hampir dipuja di kampus dan dia sangat membencinya. Para profesor dan bahkan sang presiden kini mengamatinya dengan minat intens. Sekolah telah menjadi mimpi buruk yang menyesakan. Dia menyadari gelar doktor kehormatan adalah bagian dari rencana presiden untuk menyeretnya ke dunia hukum. Frustrasi dengan ekspektasi semua orang, sang protagonis memutuskan untuk mengesampingkan sekolah dan fokus pada rencana barunya, yang semuanya berkisar pada kedatangan Dr. Cho. Adegan berpindah ke Bandara Internasional Kimo. Sang protagonis dan asisten manajer Lee sedang menunggu pakar semikonduktor ternama di dunia, Dr. Cho, yang tiba dari New Jersey. Lee memeriksa jadwal dan bertanya apakah itu terlalu ketat, menyarankan sang dokter mungkin perlu istirahat setelah penerbangan panjang. Tapi sang protagonis dalam mode tiran penuh. Dia dengan dingin menyatakan bahwa Dr. Cho sudah cukup beristirahat di pesawat dan perlu bekerja demi kekayaan yang mereka bayarkan kepadanya. Dia sengaja membuat jadwal tanpa henti yang melelahkan bagi sang dokter. Saat dia melangkah keluar dari bandara, dia akan diseret dari pusat penelitian ke pertemuan dengan gubernur dan tur ke berbagai kantor pusat perusahaan. Tidak ada pers, tidak ada upacara penyambutan yang megah, hanya dua pria dengan papan tanda kecil. Ini semua bagian dari rencana utama baru. Jika dia bisa menjadi bos yang sangat buruk sehingga pakar kelas dunia ini mengadu kepada ketua dan melarikan diri kembali ke Amerika, itu akan menjadi kegagalan pamungkas yang diimpikannya. Saat itu juga, Dr. Cho keluar dari gerbang. Lee melambai dan Dr. Cho mendekati mereka. Sang protagonis memasang senyum ramah dan memperkenalkan dirinya, menjabat tangan dokter. Dr. Cho memperhatikan betapa sepi bandaranya dan bertanya apakah ada orang lain di sana untuk menjemputnya. Sang protagonis dengan ceria memberitahu mereka melewatkan upacara penyambutan karena mereka kehabisan waktu. Dia memberitahu dokter untuk meninggalkan bagasinya pada Lee karena mereka harus segera pergi. Dr. Huntring Cho sedikit bingung, bertanya apakah mereka akan pergi ke hotel terlebih dahulu. Tanpa ragu, sang protagonis mengatakan tidak dan memaparkan jadwal yang sangat padat untuk sisa hari itu, dimulai dengan perjalanan 2 jam ke lokasi konstruksi. Sang dokter jelas tidak senang. Rencananya berjalan sempurna. Sang protagonis hampir bisa merasakan kegagalan yang manis itu. Namun kemudian sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi. Dr. Cho memegang bahunya, dengan senyum lebar di wajahnya, dan dengan penuh semangat berteriak, "Bravo!" Sang protagonis benar-benar terdiam, bertanya-tanya apakah bravo berarti sesuatu yang lain dalam bahasa Amerika, mungkin slang gangster, untuk "saya akan menghabisimu." Tapi tidak, Dr. Cho benar-benar senang. Dia dengan penuh semangat menjelaskan bahwa dia benci semua upacara penyambutan yang membosankan dan senyum palsu
palsu dari perusahaan lain. Yang dia inginkan hanyalah langsung bekerja, dan dia pikir sang protagonis adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahami hasrat membara untuk semikonduktor. Dia sangat tersentuh sampai hampir menangis karena bahagia. Didorong oleh kesalahpahaman ini, hasrat Dr. Cho bangkit kembali dan dia siap bekerja maksimal. Dia mengambil bagasinya dan berlari keluar bandara, meninggalkan sang protagonis dan Lee dalam debu. Rencana untuk membuat kakek tua itu kelelahan menjadi bumerang secara spektakuler. Sebaliknya, sang protagonis justru yang bekerja keras, mencoba mengikuti energi tak terbatas sang dokter. Pria ini sangat energik, memeriksa setiap detail pusat penelitian seperti anak kecil di toko permen. Saat hari mereka berakhir pada pukul 10 malam, sang protagonis benar-benar kalah. Dia gagal untuk gagal sekali lagi. Berkat manajemennya yang sempurna namun tidak disengaja, proyek semikonduktor menjadi sukses besar. Surat kabar mengumumkan bahwa Sun Yunyan Electronics telah membuka lembaga penelitian global dengan Dr. Cho sebagai direktur. Mereka secara resmi bergabung dalam perlombaan semikonduktor, langsung menyusul dua raksasa elektronik teratas negara itu, Jung dan Guson. Sementara perusahaan-perusahaan itu memiliki fasilitas produksi, mereka kekurangan teknologi inti untuk merancang chip 64K DRM baru. Mereka terpaksa menghabiskan kekayaan untuk membeli perusahaan kecil atau mengandalkan teknologi asing yang mahal dari Amerika dan Jepang. Tapi dengan Dr. Cho di sisi mereka, Sun Yun telah menjadi gelombang besar dalam industri ini, menempatkan mereka di barisan depan. Menyadari bisnis semikonduktor kini sukses besar dan krusial bagi kelangsungan perusahaan, sang protagonis tahu dia tidak bisa menyabotase lagi. Mengacaukan ini tidak hanya akan membuatnya dipecat, itu akan membuatnya diusir dari keluarga dengan tangan kosong. Jadi, dengan hati berat, dia menyerah pada rencana itu dan memutuskan perlu mencari cara baru untuk melarikan diri dari pengawasan kakeknya. Kembali di kampus, sang protagonis melihat spanduk untuk festival Universitas Hancock yang akan datang. Dia mendengar beberapa teman sekelas membicarakannya. Salah satu dari mereka mengejek, berkata, festival ini lelucon total. Dia menjelaskan legenda 3 orang bodoh besar di Universitas Hancock. Yang pertama adalah mahasiswa baru yang turun di stasiun pintu masuk universitas tanpa tahu seberapa jauh jaraknya dari kampus sebenarnya. Yang kedua adalah mereka yang tidak bisa berhenti menyombongkan diri sebagai nomor 1 di SMA mereka. Dan yang ketiga dan yang paling menyedihkan adalah orang-orang yang benar-benar menganggap festival universitas itu serius. Rupanya tahun lalu mereka hanya memanggang perut babi dan selesai begitu saja. Mendengar tingkat kegagalan yang legendaris ini, ide cemerlang baru mulai terbentuk di kepala sang protagonis. Nanti di kelas, saat absen, profesor berhenti setelah memanggil namanya. Dia mengumumkan bahwa presiden universitas ingin makan siang dengannya. Setelah kelas, seluruh ruangan tertegun. Pria ini dipanggil oleh bos terakhir. Sang protagonis hanya berteriak di dalam hati, berharap semua orang meninggalkannya sendiri. Dia perlu mencari jalan keluar dari sini, dan festival universitas yang menyedihkan adalah tiket emasnya. Saat asisten presiden mencoba mengonfirmasi janji makan siang, sang protagonis memasang senyum licik dan menolak dengan sopan. Asisten tersebut terkejut, tapi sang protagonis dengan tenang menjelaskan dia tidak bisa datang. Dia harus pergi bersiap untuk festival. Teman-teman sekelasnya benar-benar bingung. Berdiri di depan seluruh kelas, dia membuat deklarasi besar. Dia tidak bisa lagi diam dan menonton reputasi festival yang buruk tumbuh. Dia akan mengambil tanggung jawab penuh dan mengubah segalanya. Adegan kemudian berpindah ke Sunune di mana reporter pengadu bernama Dong Sik sedang menikmati makanannya dengan santai. Tiba-tiba, ponsel bata kunonya berdering. Dia menjawab dan di ujung sana tak lain adalah Hunan Yun. Reporter itu sangat terkejut sampai hampir menjatuhkan sendoknya. Sang protagonis tidak membuang waktu dan memberitahu dia bahwa dia memiliki berita eksklusif besar. Dia mengumumkan bahwa grup Sun Yun akan sepenuhnya mensponsori Festival Universitas Hancock. Reporter itu tidak terkesan, mengatakan berita seperti itu hampir tidak layak diberitakan. Jadi, sang protagonis meningkatkan taruhannya, menyebutkan Troa, 3 penyanyi paling legendaris di seluruh negeri. Dia akan membawa ketiganya ke festival. Mata reporter itu membelalak tak percaya. Dia bertanya apakah ini dikonfirmasi, dan sang protagonis dengan santai menjawab dia baru saja mulai bersiap. Reporter itu benar-benar kehilangan akal, berteriak bahwa dia tidak bisa menerbitkan berita yang belum pasti. Tapi sang protagonis hanya menyuruhnya percaya padanya dan menulis berita terbesar dalam karirnya. Melawan semua insting profesionalnya, reporter setuju. Dan keesokan harinya, di halaman depan Dongmun Daily, berita utama berbunyi, Sun Yun Group berhasil merekrut Troka untuk festival Universitas Hancock. Melihat koran itu, sang protagonis tersenyum. Panggung telah disiapkan untuk karya agung kegagalannya. Nanti di ruang kerjanya, asisten manajer Lee panik luar biasa. Dia memegang koran itu dengan bingung oleh strategi sang protagonis mengumumkan penampilan Troga sebelum mereka bahkan direkrut. Tapi sang protagonis hanya tersenyum dengan tenang, menjelaskan, ini semua tentang membangun antisipasi. Langkah ini membuat para siswa bersemangat, menarik perhatian media lebih awal, dan meningkatkan citra publik Sanshon. Lee tidak yakin. Dia berkeringat dingin memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka gagal memesan para penyanyi. Sang ketua akan memenggal kepalanya. Saat itulah sang protagonis mengungkapkan bahwa ketua bahkan tidak ada di dalam negeri. Beberapa hari yang lalu, keras kepalanya kakeknya muncul, dan dia terbang ke Jerman untuk inspeksi pasar elektronik. Dan dengan bos yang tidak ada, pahlawan kita bebas mengubah perusahaan menjadi taman bermain pribadinya. Dia meyakinkan Lee bahwa kakek akan bangga dengan inisiatifnya. Tetapi di dalam hati, rencana sebenarnya jauh lebih menyeramkan. Dia tahu kakeknya yang kuno tidak peduli dengan festival universitas atau band rock. Tujuan sebenarnya adalah memastikan berita tentang cucunya yang main-main dan membuang-buang uang perusahaan sampai ke telinganya di Jerman. Dia sudah bisa membayangkan reaksi eksplosif sang ketua, berteriak agar dia segera diusir dari keluarga
keluarga. Ini adalah rencana induk utamanya untuk kegagalan yang sempurna. Melihat tatapan curiga Lee, sang protagonis memutuskan ini saatnya untuk pergi. Dia kemudian membuat tugas mustahil untuk benar-benar merekrut Roa ke bahu Lee. Sang protagonis mengklaim dia hanya seorang siswa dan tidak punya waktu, menambahkan bahwa penawaran tersebut harus datang dari sekretariat resmi Sanhin agar agensi hiburan merasa dihargai. Lee gagap, tahu dia tidak bisa melakukan ini tanpa izin ketua. Jadi, sang protagonis memberikan pujian setinggi langit, merangkul bahunya dan menyebutnya sebagai AC sekretariat. Dia menyemangatinya, mengatakan hanya pria sekalibernya yang bisa melakukan ini. Dengan kata-kata penyemangat terakhir, dia meninggalkan asisten manajer yang benar-benar bingung sendirian dengan waktu hanya 1 minggu untuk melakukan keajaibannya. Lee dibiarkan membeku, bertanya-tanya bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi ini. Seperti yang direncanakan sang protagonis, rumor menyebar seperti api ke seluruh keluarga. Yang pertama mendapat berita adalah bibinya, yang menganggap seluruh situasi itu sangat lucu. Dia menelepon saudaranya, paman sang protagonis, Presiden Hyunj, dan memberinya informasi tentang situasi tersebut. Dia hanya bisa berpikir bahwa keponakannya adalah anak nakal yang licik, tapi ide cerdas mulai terbentuk di benaknya sendiri. Melihat artikel itu, dia memutuskan untuk mengikuti permainan keponakannya dan melakukan panggilan. Sementara itu, di Frankfurt, Jerman, sang ketua sedang mengalami hari yang sangat buruk. Dia berdiri di depan stand Sanhan di Consumer Electronics Fair dan itu benar-benar menyedihkan. Orang tua itu gemetar karena marah. Dia melepaskan kemarahannya pada Presiden Lim, berteriak tentang stand berdebu mereka yang memalukan bagi Sanhun dan seluruh bangsa Korea Selatan. Saat dia hampir mengalami stroke, asistennya mengintip. Dia mendapat telepon mendesak dari putranya, Presiden Hun Seong-ji. Sang ketua menyambar telepon menuntut untuk mengetahui apa yang terjadi. Putranya tidak membuang waktu dengan gembira melaporkan bahwa San Yun sedang menimbulkan masalah. Dia menjelaskan bahwa sang protagonis menggunakan nama perusahaan untuk menyewa penyanyi terbesar di negara itu untuk festival sekolah sederhana. Untuk menambah bahan bakar pada api, dia menyebutkan deklarasi berani sang protagonis untuk mengubah segalanya tentang festival kecuali namanya. Putranya memutar pisau, menyebutnya tindakan lancang dan memalukan bagi keluarga. Sang ketua, wajahnya berubah menjadi batu. Dia dengan tenang setuju bahwa cucunya tentu pantas mendapatkan pelajaran keras. Kemudian dia memberikan perintah yang mengerikan. Semua eksekutif setingkat wakil presiden ke atas harus berkumpul di Frankfurt besok dan itu termasuk Presiden Sunung sendiri. Di ujung telepon, wajah putranya menjadi pucat, menyadari dia mungkin baru saja memulai perang dunia. Setelah membanting gagang telepon, dia memanggil kepala JW ke kantornya. Asistennya mengintip, mengharapkan badai, tetapi sang ketua sangat tenang. Dia bertanya kepada kepala JW apakah dia mendengar dari luar. Kepala JW setuju dan mulai bersiap untuk pertemuan besok. Dengan seringnya yang menakutkan, orang tua itu mengungkapkan bahwa dia sangat senang. Deklarasi berani sang protagonis untuk mengubah segalanya adalah persis semangat yang dia cari. Dia melihatnya sebagai jalan yang harus diambil Hin untuk menaklukkan dunia. Dalam perubahan 180 derajat, sang ketua memerintahkan kepala stafnya untuk memberikan dukungan penuh untuk festival. Dia tidak akan membiarkan cucunya kehilangan muka. Beberapa hari kemudian, festival Universitas Hanok berjalan meriah. Troa mengguncang panggung dan kerumunan sangat energi. Di belakang panggung, sang protagonis mendapati asisten manajer Lee benar-benar terkejut bahwa dia benar-benar berhasil melakukannya. Lee membusungkan dadanya, berpura-pura itu adalah keterampilan negosiasinya yang ahli sebagai AC sekretariat, tetapi kemudian dia langsung lemas, mengakui dia sama bingungnya dengan orang lain. Rupanya, semua agensi meneleponnya terlebih dahulu, praktis memohon untuk membiarkan artis mereka tampil. Sang protagonis merasa ini sangat mencurigakan. Dia bertanya-tanya apakah seseorang yang kuat di balik layar menarik tali, dan wajah kakeknya segera terlintas di benaknya, tetapi dia dengan cepat menepis ide itu, berpikir tidak mungkin orang tua itu akan mendukung proyek konyol seperti itu. Pada akhirnya, tidak masalah bagaimana itu terjadi. Dia tersenyum, menyaksikan festival besar berlangsung, mengetahui sebagian besar uang Sanhin masuk ke dalamnya. Saat kakeknya kembali dan melihat tagihannya, kejutan itu pasti akan membuatnya diusir dari keluarga untuk selamanya. Sementara itu, kembali di Frankfurt, Jerman, suasana jauh dari meriah. Eksekutif puncak Seongi berkumpul di ruang konferensi. Udara tebal dengan ketegangan saat mereka menunggu sang ketua. Setiap detak jam terasa seperti hukuman mati. Pintu akhirnya terbuka dan sang ketua duduk di kepala meja. Tepat saat dia akan mulai, Presiden Sun, paman sang protagonis, masuk dengan terburu-buru, terengah-engah seperti baru saja lari maraton. Penjaga menghentikannya di pintu, memberitahunya bahwa pertemuan telah dimulai. Sun mencoba berdebat, tetapi penjaga memperingatkannya untuk menjaga. Suaranya merendah, mengingatkannya siapa yang ada di balik pintu itu. Wajahnya pucat pasi saat menyadari ia baru saja melangkah ke tempat eksekusinya sendiri. Dengan lesu, ia terpuruk di kursi luar, tahu ajalnya sudah dekat. Di dalam ruangan, sang direktur mulai bicara. Suaranya syarat akan kekecewaan. Ia memberitahu para eksekutif bahwa Sunyum bukan lagi sekadar perusahaan Korea, melainkan perusahaan global. Ia membanting laporan ke meja, menuntut jawaban apakah ada yang ingat alasan mereka terjun ke bisnis semikonduktor. Ruangan itu hening mencekam. Ia memanggil putrinya sendiri, Hun Ije. Sang putri terbata-bata memberikan jawaban kaku layaknya buku teks tentang semikonduktor sebagai masa depan abad ke-21. Namun sang direktur meledak, berteriak, bukan jawaban itu yang kucari. Ia menatap ke sekeliling ruangan, merasa heran bahwa para eksekutif veteran ini tidak bisa memahami semangat inti perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa yang lebih penting daripada uang adalah keberanian untuk menghadapi
menghadapi tantangan baru dan kemauan untuk mengubah perusahaan secara mendasar. Kemudian ia memberitahu mereka apa yang dikatakan cucunya. Cucunya bilang untuk mengubah segalanya. Sang direktur menggebrak meja, meraung bahwa mereka harus mengubah segalanya kecuali nama mereka. Ia memerintahkan mereka semua untuk bekerja dengan tekad seperti itu mulai sekarang. Dengan seringai, ia menambahkan klarifikasi kecil, menyuruh mereka jangan mengganti istri dan anak mereka. Malam harinya, asisten manajer Lee mengantar para pemuda kita ke suatu tempat. Ia mengeluarkan perekam audio kecil, mengungkap bahwa ia punya rekaman rahasia dari seluruh pertemuan Frankfurt. Seorang senior di sekretariat berhasil mendapatkannya untuk mereka. Rekamannya penuh desis, tapi pesan terpenting sang direktur terdengar lantang dan jelas. Ia menyatakan bahwa mulai sekarang, siapapun di Sumyun yang tidak kompeten akan diganti tanpa ampun, bahkan jika mereka keluarga. Darah jagoan kita seketika membeku. Silsilah keluarga terlintas di pikirannya, dan ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang cucu, bukan anak sang direktur. Itu berarti ia tidak kebal dari pemecatan. Mereka segera tiba di sebuah gedung modern yang megah. Jagoan kita turun dan disambut oleh Direktur Zhou. Sang direktur berterima kasih atas semua dukungan Sanhin dalam membangun laboratorium riset baru tersebut. Pemuda kita memasang wajah profesional, mengklaim bahwa ia yang memulai proyek ini, jadi sudah sepatutnya ia menyelesaikannya. Namun sebenarnya ia hanya berusaha memberikan kesan terakhir yang baik sebelum kakeknya tak terelakkan menendangnya keluar. Saat ia berbalik pergi, Direktur Zhou menghentikannya, mengatakan ia punya saran yang sangat menarik. Ia kemudian mengajukan pertanyaan sederhana kepada jagoan kita. Pernahkah kau mendengar kata internet? Hari penghakiman telah tiba. Jagoan kita dipanggil ke sebuah restoran pribadi setelah kakeknya kembali dari perjalanan sebulan ke Eropa. Ia tahu persis mengapa ia dipanggil. Selagi sang direktur pergi, pemuda kita sibuk menghamburkan uang, menggelontorkan dana Sanhin dalam jumlah besar ke sebuah festival musik kampus. Inilah saatnya, momen yang ia nantikan. Ia seolah bisa merasakan kebebasan, sudah memimpikan gedung di Gangnam yang akan ia beli begitu ia resmi dicoret dari keluarga. Melangkah masuk ruangan, ia mendapati patua itu menunggunya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Sang direktur tak membuang waktu, langsung mengomentari betapa sibuknya sang cucu belakangan ini. Bersiap menerima amarah, jagoan kita mulai meminta maaf, tapi sang direktur memotongnya dengan senyum, mengatakan segalanya berjalan lancar berkat dia. Hal ini benar-benar membuat pemuda kita bingung. Pak tua itu menyeringai, mengungkap bahwa ia mendengar semuanya, bahkan bagian di mana ia memberitahu teman-temannya bahwa mereka harus mengubah segalanya kecuali nama perusahaan. Ternyata, Seyun sedang kesulitan, jadi ia menggunakan kata-kata cucunya untuk memarahi para eksekutif di Frankfurt. Bagian rekaman yang berdesis itu tiba-tiba terasa masuk akal yang mengerikan. Sang direktur tertawa, menyebutkan bagaimana ia bahkan menggunakan surat kabar untuk membesarkan skala festival tersebut. Pada titik ini, jagoan kita tahu ia tamat. Ia meminta maaf lagi, mengakui ia menghabiskan uang perusahaan untuk berpesta alih-alih belajar. Tapi kakeknya malah tertawa terbahak-bahak, mengabaikan kutu buku yang hanya pintar teori dan menyatakan bahwa untuk mengelola dunia, kau harus tahu cara bersenang-senang. Ia lalu bertanya bagaimana cucunya bisa mendapatkan trio itu. Tahu itu bukan sekadar keberuntungan semata. Ia mencemooh gagasan bahwa uang saja bisa menyewa 3 penyanyi paling populer di negara ini. Sambil menyeringai, sang kakek mengaku ia memberi sedikit bocoran kepada para direktur stasiun penyiaran, menyuruh mereka datang merangka karena cucunya sedang menyiapkan panggung. Kebenaran pun menghantamnya. Itu sama sekali bukan kebetulan. Kakeknya diam-diam mendukung seluruh rencana itu. Dengan festival kegagalannya yang berubah menjadi kesuksesan tak sengaja, ia kini makin dekat untuk terjebak sebagai penerus Sanhin. Tapi ia belum menyerah. Ia punya kartu as, rencana asuransi lain untuk menjamin kegagalannya. Ia memberitahu kakeknya bahwa saat kakek di Eropa, ia menemukan item bisnis baru yang fantastis. Mata patua itu berbinar, tidak sabar mendengar kejutan baru apa yang disiapkan cucunya. Ia condong ke depan dan mengajukan pertanyaan sederhana. Pernahkah kakek mendengar tentang internet? Jagoan kita menjelaskan ide baru ini, sisa percakapan dengan Direktur Zhou beberapa hari sebelumnya. Ia menggambarkannya sebagai alat komunikasi dua arah antara tempat yang jauh seperti Seoul dan New York. Teknologi ini berbasis ARPANET, sistem yang awalnya dikembangkan untuk kepentingan militer. Meski saat ini penggunaannya terbatas, hanya masalah waktu sebelum teknologi ini dirilis untuk warga sipil. Seluruh ide ini datang dari Direktur Zhou di pabrik semikonduktor. Dr. Zhou telah mendesaknya untuk masuk ke bidang ini sebelum terlambat. Ternyata Dr. Zhou punya kolega junior yang merupakan profesor di Departemen Perhitungan Elektronik Universitas Sanchok, yang kini menjadi Departemen Teknik Komputer. Profesor ini sedang mencari investasi untuk jaringan lead bank, proyek yang sangat cocok untuk perusahaan berskala Sanhun. Kembali ke mobil, jagoan kita merenungkan ide itu. Di dunia yang didominasi oleh fax dan telex, berinvestasi pada internet yang belum berkembang dan asing terdengar sangat konyol, dan itulah alasan ia menyukainya. Setiap kesempatan untuk membuang-buang uang adalah kesempatan yang harus ia ambil. Menggabungkan biaya besar dari usaha baru ini dengan apa yang sudah ia hamburkan untuk festival akan menjadi bencana total. Kebijakan asuransi kegagalan yang sempurna. Maka ia segera menyuruh asisten manajer Lee memutar balik mobil dan menuju ke Universitas Sanchok. Mereka segera tiba di Departemen Teknik Komputer untuk mencari Profesor Eyo Namjoon. Jagoan kita mengetuk pintu ruangan 1120. Tidak ada jawaban, tapi papa nama mengonfirmasi mereka berada di tempat yang tepat. Menemukan pintu tidak terkunci, ia mengintip ke dalam. Ruangan itu berantakan dengan teknologi lama dan di tengahnya duduk seorang pria yang tenggelam dalam pekerjaannya, dikelilingi cahaya hijau dari beberapa monitor CRT. Ini pasti Profesor Iyo. Ia dengan sopan memperkenalkan diri, tapi sang profesor malah menyuruhnya pergi. Ia tidak tertarik menerima tamu. Namun saat jagoan kita menyebutkan bahwa Dr. Zhou yang mengutusnya,
Kepala profesor itu langsung menoleh. Ia mengenali nama itu. Hun Yun, pewaris generasi ketiga yang membangun laboratorium Dr. Cho. Sang profesor langsung menyimpulkan, bertanya apakah ia datang untuk berinvestasi padanya juga. Berusaha bersikap tenang, jagoan kita bertanya apa untungnya bagi Sun Yun melakukan investasi semacam itu. Sebuah perusahaan hanya bergerak jika ada keuntungan yang bisa diraih. Keuntungan? Sang profesor mencibir. Ia menjelaskan bahwa ini bukan sekadar usaha bisnis biasa. Ini adalah proyek besar berskala anggaran pertahanan nasional. Ini bukan sesuatu yang bisa kau masuki dengan mengharapkan pengembalian cepat. Tapi ia bilang jika mereka berhasil melakukannya, kegilaan ini, mereka akan menjadi yang kedua di dunia. Kedua, kata itu bergema di pikirannya, memicu ingatan akan ajaran kakeknya. Peringkat kedua berarti kau bukan nomor satu. Hanya ada tempat untuk satu orang di puncak. Bagi yang lain, tidak ada tempat sama sekali. Segalanya mulai masuk akal. Investasi tanpa keuntungan dengan skala pertahanan nasional. Ia bertanya berapa lama pengembangan. Akan memakan waktu. Sang profesor dengan gugup mengakui ia tidak bisa menjamin apapun. Bahkan asisten manajer Lee pun tertegun. Jadi, biayanya cukup mahal untuk disebut kegilaan. Masa pengembangannya tidak terbatas, dan hasil terbaiknya hanyalah peringkat kedua. Jagoan kita nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Adakah resep yang lebih sempurna untuk sebuah kegagalan? Ini adalah rencana asuransi pamungkas untuk mengimbangi semua kesuksesan tak sengajanya. Bagus, ucapnya sambil menyeringai. Mari kita tanda tangani kontrak. Sun Yun akan menyediakan apapun yang kau butuhkan dan bahkan lebih dari yang kau minta. Dan begitu pula, kembali ke meja makan, jebakan pun dipasang. Sang direktur bertanya apakah ia benar-benar berniat investasi pada teknologi internet baru ini. Jagoan kita mengonfirmasinya. Ia menjualnya sebagai proyek masa depan Sun. Meskipun tingkat keberhasilannya rendah dan biayanya selangit, sang direktur memejamkan mata, mempertimbangkan proposal tersebut. Teknologi asing yang kemahalan, bahkan kakeknya pasti akan terkejut. Inilah saatnya. Kali ini, ia pasti akan dipecat. Tapi Pak Tua itu malah menyeringai, dan kemudian mulai tertawa. Dunia pemuda kita hancur berantakan. Apalagi kali ini, mengapa ia tertawa? Alih-alih homelan yang diharapkan. Jagoan kita, sang direktur menganggap seluruh presentasi internet itu sangat menghibur. Ia tidak hanya terhibur, ia benar-benar terkesan dengan ambisi cucunya. Sambil menuangkan minuman untuk mereka berdua, ia mengucapkan selamat kepada pemuda kita karena telah menyiapkan bisnis baru lainnya sementara masih menangani proyek semikonduktor. Ini tidak mungkin terjadi. Ia dipuji lagi. Semua rencana kegagalan yang disusun dengan hati-hati, kini berbalik menyerangnya. Yang membuat pemuda kita ngeri, sang direktur memanggil kepala stafnya, dan dengan seringai lebar, ia memerintahkannya untuk menghubungi kepala gugus tugas semikonduktor dan segera membentuk gugus tugas komunikasi komputer yang baru juga. Rencana sempurnanya untuk dicoret dari keluarga justru menjadi proyek resmi grup Sun yang lainnya. Sang direktur mengangkat gelasnya untuk bersulang. Benar-benar gembira dengan arah baru ini. Merasa kalah telak, jagoan kita meminum minumannya. Ia mencoba untuk berhenti bekerja, tapi malah mendapat tanggung jawab lebih banyak lagi. Jika begini terus, ia akan menjadi pecandu kerja terbesar di Sun Yun. Dan alkohol itu terasa manis hanya karena itu adalah rasa air matanya. Tak lama kemudian, jagoan kita menghadiri pertemuan umum Federasi Industri Korea. Alasan pertemuan darurat ini sederhana. Grup Sun Yun melakukan terlalu banyak manuver besar. Semua orang tahu bahwa Yongan dan Gusan adalah yang pertama terjun ke bisnis semikonduktor dan komputer dengan Sun Yun yang menyusul belakangan, dan direktur grup Guan, Jin Yong Yu, sangat marah. Ia membiarkan perselisihan semikonduktor berlalu, tapi sekarang, mereka juga mengincar komputer. Ia menggebrak meja, menyebutnya sebagai pelanggaran etika bisnis yang nyata, sementara kakek pemuda kita hanya duduk di sana tanpa terganggu sama sekali. Direktur Park BM Shik dari grup Jung dengan tenang menyuruhnya merendahkan suara, meski ia setuju bahwa Sunum Yun sudah keterlaluan. Dengan sombong, ia menambahkan bahwa mereka terlalu serakah dan harusnya tahu kapan harus berhenti. Keduanya menoleh ke arah pimpinan rapat, Sun Kyung Hyong, direktur grup Deun dan FKI. Sebagai ketua federasi, Direktur Sun mengakui adanya ketegangan dan mengatakan ia punya sebuah usul. Direktur Jungan dan Gu Sun tidak sabar mendengarnya sementara kakek jagoan kita hanya tersenyum, tahu persis apa yang akan terjadi. Mundur sedikit, jagoan kita menjelaskan bahwa penyebutan sekali saja tentang komunikasi internet saat minum-minum telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia bisnis. Media segera meliput beritanya, menggambarkan ekspansi Sunung Hune ke komputer sebagai langkah kejam dengan rumor yang menunjuknya sebagai dalangnya. Inilah sebabnya pertemuan darurat FKI dipanggil. Ada aturan tidak tertulis di antara konglomerat untuk tidak merambah domain bisnis utama satu sama lain. Dengan terjun ke semikonduktor dan komputer, bisnis yang dipelopori oleh Yungan dan Gusan, Sunung Yun secara praktis menyatakan perang. Dalam pertemuan itu, Direktur Sun mengumumkan bahwa sebelum tiba, ia menerima telepon tentang seorang pemuda tertentu yang merangsek maju terlalu agresif. Jagoan kita mulai berkeringat tahu bahwa Direktur Sun sedang membicarakannya. Untuk menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktur Sun telah mengundang pilar masa depan dari masing-masing grup untuk berbincang sedikit. Dan akhirnya kita bertemu dengan rival jagoan kita, Park Jil, cucu Direktur Junggen, dan JN Jung Hune, cucu Direktur Guson. Direktur Sun ingin melihat apakah para calon penerus ini memiliki apa yang dibutuhkan untuk memimpin usaha bisnis baru ini. Namun untuk menghindari memojokkan satu orang saja, ia memutuskan untuk menanyakan
mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka semua. Ia melirik Direktur Park yang dengan enggan setuju, terlihat sangat tidak senang. Ketiga ahli waris muda itu memandang dengan gugup saat Direktur Sun bersiap menguji mereka. Yang pertama adalah Park Jil dari grup Jung. Ia melompat berdiri karena terkejut saat dipanggil. Direktur Sun langsung ke intinya. Ia mengungkapkan bahwa perusahaannya, grup Daun, pernah mengajukan rencana bisnis semikonduktor kepada pemerintah dan bahkan mendirikan anak perusahaan di California. Ia lalu mengajukan pertanyaan hipotetis karena Sunun sudah masuk ke sana. Apa yang akan terjadi pada lanskap bisnis jika Daun memutuskan untuk ikut terjun juga? Pemuda malang itu benar-benar buntu, terbata-bata memberikan jawaban umum bahwa jika Daun bergabung, pasar akan tumbuh dan itu akan menguntungkan kepentingan nasional. Direktur Sun sudah cukup mendengar, menyibaskan tangan dengan acuh. Saat Jae-il duduk, kakeknya, Direktur Park, menepuk dahi dalam keputusasaan total. Bodoh sekali. Apakah itu benar-benar jawaban terbaik yang bisa ia berikan? Selanjutnya, Direktur Sun beralih ke Jin Jong-hun dari Guson. Jung Hune melompat berdiri dan langsung mulai mengeluh bahwa Sun Hune telah merusak tatanan pasar, tapi Direktur Sun memotongnya dengan dingin. Ia bertanya tentang lanskapnya, bukan kritik. Saat Jung Hun duduk dengan lesu, jagoan kita tiba-tiba menyadari sesuatu. Orang-orang ini sama seperti dirinya. Mereka tidak punya ambisi. Impian mereka adalah mendapatkan gedung bagus di Gangnam dan hidup bermalas-malasan. Hidup tanpa stres. Ia paham sekarang. Ini bukan ujian kompetensi. Ini adalah pertarungan inkompetensi. Ia harus bertingkah seperti orang bodoh total demi memenangkan kebebasannya. Rival-rivalnya cukup bagus, tapi ia harus lebih baik lagi. Pemenang pertempuran ini mendapatkan gedung di Gangnam dan hidup santai, sementara pecundangnya dihukum dengan kehidupan kerja keras sebagai ketua chaebol. Akhirnya, Direktur Sun memanggil namanya. Ia mengulangi pertanyaannya, memperingatkan bahwa seluruh hasil pertemuan ini bisa berubah tergantung jawabannya. Sekarang giliran pahlawan kita. Dengan kebebasan sebagai taruhannya, ia berdiri, siap menunjukkan kepada mereka seperti apa jawaban yang benar-benar tanpa filter dan tidak kompeten itu. Dengan percaya diri, ia menyatakan bahwa demi kepentingan terbaik Daun, mereka tidak boleh ikut dalam peran ini. Saat Direktur Sun bertanya apakah ia meremehkan kemampuan Daun, ia membeberkan logika pemalasnya yang sempurna. Ia menjelaskan bahwa Guson, Jung, and Sunun sudah memiliki pabrik dan pusat penelitian. Daun harus memulai dari nol, yang mana itu hanya buang-buang uang. Direktur Sun mendesak, menanyakan apakah ia pikir Daun kekurangan modal untuk mengatasi kesenjangan itu. Jagoan kita setuju mereka punya uangnya, tapi mengatakan itu akan menjadi biaya hangus. Ia terus menjelaskan bahwa pasar saat ini adalah perjuangan hidup atau mati karena persaingan yang berlebihan. Namun pemenangnya pada akhirnya akan muncul. Lalu ia menjatuhkan bomnya. Ia menyarankan Daun untuk menunggu saja perang semikonduktor berakhir dan kemudian membeli bisnis perusahaan manapun yang bangkrut, mendapatkannya dengan murah tanpa membuang uang untuk membangun dari nol. Logika berdarah dingin dari jawabannya membuat dua direktur lainnya benar-benar terpana dan marah, tapi kakeknya justru bersandar dengan seringai puas. Pria yang mengatur seluruh pertikaian ini adalah Son Kyo-wong-hyun, direktur grup Daun, konglomerat terbesar di seluruh Korea Selatan. Legenda ini membangun kekaisarannya dari nol dengan andil dalam segala hal, mulai dari otomotif hingga keuangan. Pada dasarnya, negara ini tidak bisa berjalan tanpanya. Ketika Jungan dan Guson datang mengadu kepadanya tentang ekspansi agresif Sunyun, dialah yang memanggil pertemuan darurat ini. Dan ia bukan sekadar sosok yang berkuasa, ia adalah rubah tua yang licik. Dengan begitu banyak ahli waris generasi ketiga yang ada, mustahil untuk mengingat semuanya. Namun bagi Direktur Sun untuk secara spesifik mengingat nama pahlawan kita yang berusia 20 tahun, Hun Yun, berarti ia sudah memperhatikannya dengan saksama. Kembali ke pertemuan, semua orang masih terhuyung-huyung karena jawaban pemuda kita. Ia menyelesaikan kelas master logika pemalasnya, menyebutnya seperti membunuh 3 burung dengan 1 batu. Tujuannya sederhana, melontarkan komentar ceroboh untuk memancing amarah Direktur Jungan dan Gusan sambil tetap terlihat pintar saat menasihati Direktur Sun untuk menjauh dari pertarungan, merusak suasana hati mereka bertiga sekaligus. Direktur Sun kemudian bertanya apakah ia benar-benar yakin Sun Hun bisa menang melawan 2 grup lainnya. Jagoan kita dengan yakin menjawab ya, mereka pasti akan menang. Saat didesak apa dasar dari kepercayaan diri yang luar biasa ini, ia hanya memberitahu sang direktur bahwa beliau sudah tahu jawabannya lebih baik daripada siapapun. Di dalam hati, ia merayakannya. Pastinya, kepercayaan diri yang arogan dan tidak berdasar ini cukup untuk akhirnya mengecewakan kakeknya. Namun alih-alih kekecewaan, Direktur Sun malah menengadahkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Pemuda kita benar-benar terpana. Mengapa orang ini tertawa? Direktur Sun menjelaskan kepada seisi ruangan bahwa kepercayaan diri pahlawan kita sama sekali tidak tanpa dasar. Ia sudah tahu bahwa Sun telah melakukan beberapa langkah serius. Di balik layar, mereka telah membajak Dr. Choi Yang Dae yang jenius dari Amerika. Dan lebih dari itu, mereka telah bertemu dengan para profesor dari Departemen Teknik Komputer Universitas Hanchop menjanjikan investasi besar. Anak ini sangat menarik. Beralih ke kakek jagoan kita, Direktur Sun terkekeh dan bertanya mengapa ia menyimpan pemuda yang begitu menghibur sendirian. Kemudian ia menyapa 2 direktur lainnya yang gemetar karena marah setelah merasa begitu tidak dihormati. Direktur JN dari Gusun benar-benar lepas kendali, berteriak bahwa apa yang dikatakan pemuda kita adalah omong kosong belaka. Direktur Park dari Yongsan setuju, mengoceh bahwa betapapun mudanya dia, menyarankan agar bisnis mereka dijual adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Namun Direktur Sun hanya menepis keluhan mereka dengan seringai, mengingatkan mereka bahwa itu hanyalah tes sederhana. Ia memuji jagoan kita karena memiliki semangat dan keberanian untuk menyuarakan pikirannya, bahkan di depan orang-orang paling berkuasa di negara ini. Kemudian ia memperkeruh suasana, menunjukkan betapa cucu Direktur Park sangat kewalahan hingga tidak bisa memberikan jawaban yang layak. Hal yang
sama juga berlaku untuk cucu Direktur JN. Keduanya gagal total. Ia menyatakan bahwa untuk sekadar duduk di meja ini, seseorang harus memiliki kaliber seperti cucu Direktur Hun. Pertanyaan menohok itu membuat Direktur Park terdiam 1000 bahasa. Dengan itu, Direktur Sun bertepuk tangan, siap untuk mengakhiri pertemuan. Ia menyatakan bahwa federasi secara resmi akan menyetujui masuknya Sunhin ke dalam sektor semikonduktor dan komputer. Masalah tersebut ditutup dengan komitmen sederhana untuk bersaing secara sehat. Saat pertemuan berakhir, pahlawan kita berada dalam keadaan syok. Semuanya berakhir seperti ini, semua rencananya untuk diusir, semua mimpinya tentang gedung di Gangnam telah hancur karena mulut besarnya sendiri. Ia begitu sombong, begitu yakin bisa mengakali mereka semua. Tapi sekarang, Direktur Sun mendekatinya dengan pandangan licik. Sang direktur mengatakan ia akan menunggu dan mengamati seperti yang disarankan jagoan kita. Namun jika ia salah, ia lebih baik bersiap menanggung konsekuensinya. Ini seharusnya hanya tes sederhana. Ia tidak pernah menduga hasilnya akan seperti ini. Sementara rivalnya, Park Jil dan Jin Jong Hun berhasil lolos dari sorotan dan menjalani hidup impian mereka untuk bersantai. Pahlawan kita justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia kini dipandang sebagai anak ajaib yang kejam, penerus sempurna bagi grup Sunhin. Impiannya akan kehidupan malas sebagai pemilik gedung perlahan sirna, dan ia seolah bisa melihat rivalnya menertawakannya dari pantai tropis. Saat ia diseret menjauh dari mimpinya, adegan beralih ke kediaman pribadi wakil direktur grup Jungmong. Di dalam, Park Jil dengan gugup mencoba menjelaskan dirinya kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak mau mendengar. Beliau sangat marah. Ia melemparkan bantal ke arah putranya, berteriak dalam rasa frustrasi. Jil hanya menundukkan kepala karena malu saat ayahnya menyebutnya tidak lebih dari orang bodoh yang sok pintar. Wakil direktur itu menghela napas, mengatakan ia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk mendidik putranya. Namun kemudian nadanya berubah. Ia memberitahu Jil untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri atas satu kesalahan karena bersikap lemah tidak akan menyelesaikan apapun. Ia menyuruh putranya melupakan masa lalu karena ia masih punya kesempatan untuk menebusnya. Dengan ujian akhirnya yang telah usai, pemuda kita secara strategis berhasil mengerjakan setengahnya dengan sempurna dan sengaja menggagalkan setengah lainnya untuk mendapatkan nilai yang rata-rata. Ia kini bebas untuk fokus pada tujuan aslinya, melarikan diri dari tahta Sunhin untuk selamanya. Kali ini, ia membawa rencananya ke tingkat internasional. Pelarian besarnya dimulai dengan penerbangan ke Amerika, tanah peluang. Setibanya di sana, ia langsung mengenakan jas dan dikawal oleh asisten setianya, Manager Lee. Manager Lee benar-benar tertipu, mengira tuan mudanya adalah jenius sejati yang sedang mempersiapkan ekspansi global bahkan di masa ujian. Ia percaya jagoan kita adalah bakat sejati yang ditakdirkan untuk memimpin seluruh grup. Perhentian pertama adalah kantor sementara di Hollywood yang didirikan untuk membangun anak perusahaan baru Sunyun di AS Pahlawan. Kita duduk bersama para pengacara untuk meninjau kontrak akhir. Ia sedikit terkejut mereka membiarkannya menandatanganinya sendiri, tapi Manager Lee menjelaskan bahwa sang direktur pikir itu akan menjadi pengalaman berharga baginya. Maka, dengan goresan tangannya, ia menandatangani dokumen itu. Secara resmi memulai petualangan Amerikanya. Kesepakatan selesai, dan pemuda kita resmi mendirikan anak perusahaan di AS. Ketika Manager Lee menyarankan mereka pergi ke restoran mewah untuk merayakannya, jagoan kita langsung menolaknya. Karena mereka sedang di Amerika, mereka harus mencoba makanan cepat saji yang berminyak. Mereka menemukan tempat klasik bernama Father's Dinner dan memesan burger dan kentang goreng. Saat jagoan kita hendak menikmati makanannya, perhatiannya teralih oleh percakapan keras dan marah yang terjadi di meja sebelah. Seseorang benar-benar sedang mengamuk karena penolakan lainnya. Ia mengomel dan berteriak bahwa naskah filmnya yang berjudul Haigan dijamin akan sukses besar, tapi tidak ada yang punya visi untuk berinvestasi. Rekannya mencoba menenangkannya, menjelaskan bahwa itu adalah reaksi alami dari perusahaan produksi. Sang sutradara, Tommy Stone, mengklaim filmnya akan menjadi terobosan besarnya, namun rekannya menunjukkan masalah besarnya. Untuk menangkap kecepatan suara yang ia inginkan, mereka butuh jet tempur asli yang membutuhkan kerjasama dari Angkatan Laut AS dan pihak militer menuntut jaminan keamanan yang sangat besar yang tidak mereka miliki. Mendengar kata jaminan keamanan yang sangat besar membuat otak sang protagonis berputar kencang. Setiap investor menganggap kegilaan untuk menggelontorkan dana astronomis ke dalam film penerbangan militer tanpa jaminan kesuksesan. Naskah itu untuk film berjudul Vierce karya sutradara tidak dikenal yang terobsesi dengan jet tempur. Orang kaya gila macam apa yang akan berinvestasi di proyek seperti itu? Proyek dengan anggaran yang keterlaluan. Ditolak oleh setiap investor dengan peluang nol untuk sukses di box office. Wajah sang protagonis bersinar. Dia menemukannya. Proyek pamungkas untuk mewujudkan mimpinya agar jatuh miskin. Asistennya hanya menatap dengan bingung saat sang pahlawan berjemur dalam momen jeniusnya. Dia dengan cepat memberitahu Manager Lee bahwa dia harus keluar untuk panggilan telepon singkat. Cerita kemudian melompat ke lokasi syuting film di Korea. Seorang pria bernama reporter Kim mengeluh tentang pekerjaannya ketika ponsel lamanya mulai bergetar. Itu Han Seong-yun, pahlawan kita. Mereka bertukar sapa singkat dan sang protagonis langsung ke intinya. Dia membutuhkan informasi tentang seseorang di Hollywood, seorang sutradara bernama Tommy Stone. Reporter Kim belum pernah mendengarnya, jadi dia bertanya kepada reporter junior dari divisi hiburan. Reporter junior itu langsung mengenalnya. Seketika, Tommy Stone adalah sutradara film kelas B tanpa karya terkenal. Lebih buruk lagi, dia membuat film kelas B, tetapi menuntut anggaran produksi kelas A. Semua orang di industri menganggapnya benar-benar gila. Reporter junior menjamin bahwa film apapun yang dia buat akan 100% gagal. Mendengar ini, reporter Kim menyampaikan kabar buruk itu, memberitahu sang protagonis bahwa reputasi Tommy sangat buruk dan dia tidak layak untuk diinvestasikan. Tapi sang protagonis menutup telepon sebelum dia bisa bertanya mengapa dia tertarik.
menarik, sempurna. Dia telah menemukan lubang uang yang paling utama. Dengan semua konfirmasi yang dia butuhkan, sang protagonis kembali ke dalam, seringai jahat di wajahnya. Dia berjalan tepat ke arah dua pembuat film yang putus asa itu. "Permisi," katanya. "Aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian yang sangat menarik. Bolehkah aku bergabung dengan kalian?" Tommy tidak ingin bercanda dengan anak kecil, tetapi sang protagonis meyakinkannya bahwa dia tidak bercanda. Faktanya, dia berpikir untuk melakukan investasi itu. Tommy mencemooh, memberitahu bahwa investasi film bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan uang saku. Dengan kedipan licik, sang protagonis menjawab bahwa itu adalah jumlah yang cukup besar untuk uang saku dan menyebutkan uang jaminan yang mereka butuhkan. Sebelum Tommy bisa menanyainya lebih lanjut, manajer Lee dengan mulus masuk, menanyakan apakah tuan muda membutuhkan kartu namanya. Dia menyerahkan kartu itu. Kedua pembuat film melihatnya, mata mereka terbelalak kaget. Sun Yun Electronics. Sang protagonis duduk dengan senyum percaya diri, memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan menemukan investor lain seperti dia. Dia telah menemukan tiketnya menuju kegagalan, film yang tidak diinginkan siapapun, untuk diinvestasikan. Risiko tinggi, keuntungan tinggi, atau dalam kasusnya, risiko tinggi, peluang tinggi untuk dipecat. Dia akan mengambil taruhan itu. Tommy tidak percaya. Dia bertanya apakah ini lelucon. Tapi sang protagonis benar-benar serius. Dia mengatur pertemuan untuk besok pagi guna membahas detailnya. Dia meninggalkan kedua pembuat film itu tertegun dan bersyukur, bertanya-tanya apakah ini semua nyata. Berjalan kembali ke penginapan mereka di bawah langit Amerika yang berbintang, manajer Lee sekali lagi terpukau. Dia yakin tuan muda sudah berencana untuk menembus pasar film AS. Pandangannya benar-benar di luar pemahaman. Sementara itu, sang protagonis merayakannya secara internal. Semuanya berjalan persis seperti yang direncanakan. Keesokan harinya, Tommy dan rekannya tiba untuk pertemuan dengan penuh percaya diri. Mereka tidak tahu Sun adalah konglomerat yang begitu besar, tetapi sekarang mereka siap untuk membuat kesepakatan. Sang pahlawan menyambut calon mitranya dengan tangan terbuka. Naskah film Haigan diletakkan di atas meja. Saat sang protagonis membolak-balik halaman, melihat seni jet tempur, sebuah pikiran licik yang indah melintas di benaknya. Berapa biayanya saat jet tempur jatuh? Tolong jatuhkan beberapa dari mereka. Melihat senyumnya, Tommy berpikir sekarang adalah kesempatannya untuk membuat permintaan besar. Dia dengan gugup menjelaskan bahwa untuk satu adegan tertentu, mereka akan membutuhkan kapal induk sungguhan. Sang protagonis bahkan tidak bergeming. Sutradara segera mulai mundur, berpikir dia meminta terlalu banyak. Tapi sang pahlawan hanya menyeringai dan bertanya, "Itu terdengar luar biasa. Haruskah kita beli saja satu?" Tommy dan rekannya benar-benar kehilangan akal karena gembira. Inilah dia, ini sempurna. Sang pahlawan memberitahu mereka untuk tidak khawatir tentang uang. Dia akan menunjukkan kepada mereka tingkat kekuatan modal Sun Hin yang sebenarnya. Secara internal, dia berdoa agar film tersebut gagal separah mungkin. Namun di luar, asistennya hanya melihat seorang ahli yang sedang bekerja, siap untuk membuat rencana brilian berikutnya.